Battle Through the Heavens Chapter 91 sampai Chapter 100. Siapa kamu? Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang berpakaian hitam mengangkat bahu tanpa daya. Setelah sedikit keheningan, sebuah suara tua perlahan terdengar, saya yakin Anda telah melihat saya di rumah klan Xiao. Sun Er bertanya dengan suara lembut, mengapa kamu pergi ke klan Jialai? Saya dipercayakan oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah. Dipercayakan oleh seseorang. Sun Er buru-buru bertanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Tapi aku ingin tahu. Dengan senyum tipis di wajahnya yang indah, Sun Er melompat maju. Hehe, gadis kecil, aku tahu bahwa kamu sangat kuat sekarang, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Sun Er mengerutkan alisnya tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api emas yang berputar terus muncul. Melihat bahwa Sun Er menolak untuk menyerah, Yao Lao menghela nafas sekali lagi, dan berkata dengan putus asa, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika aku menyakitimu secara tidak sengaja, pria itu akan patah hati. Baiklah, aku takut padamu. Hari ini, ada seseorang yang bodoh yang mengambil keuntungan dari seorang gadis yang dijunjung tinggi oleh pria lain. Pria ini kebetulan mengenal saya, jadi saya diminta melakukan beberapa tugas. Oh, apa menurutmu mudah bagi seorang lelaki tua sepertiku untuk berlari kemana-mana di tengah malam? Sun Er berkedip sedikit. Dia membalik tangannya dan pedang api itu perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam, dia berkata dengan senyum lebar, seperti yang diharapkan. Pak Tua dan Xiao Yan GG memiliki hubungan. Betapa cepatnya perubahan cara kamu memanggilku. Kata Yao Lao sambil tersenyum, saya khawatir Anda sudah menebak hubungan saya dengan Xiao Yan sejak lama. Di masa lalu, hanya dugaan bahwa aku tidak bisa memastikan. Sun Er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membungkuk kepada Yao Lao saat masih di udara dan berkata, meskipun saya tidak mengetahui latar belakang Pak Tua, saya percaya bahwa Anda ada hubungannya dengan Xiao Yan GG yang bisa mengajarkan dirinya dari setahun yang lalu. Yao Lao tertawa samar, tidak menyangkal atau mengkonfirmasi hubungannya. Dengan matanya, Sun Er menatap pria berjubah hitam itu dan tersenyum manis sambil berbisik, terlepas dari apa motif asli Pak Tua dalam mendekati Xiao Yan GG, saya harap Anda tidak memiliki niat lain terhadapnya. Sun Er akan melihat, siapa saja yang mengancam Xiao Yan GG dengan permusuhan. Pak Tua mungkin sangat kuat tetapi percayalah, saya memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tertegun ketika berkomentar, gadis yang kuat. Satu-satunya harapanku adalah agar Xiao Yan GG tidak tertipu dan disakiti oleh orang lain. Dengan sedikit senyum, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata, sudah terlambat. Saya harus pulang. Saya harap Anda tidak akan memberitahu Xiao Yan GG apa yang telah Anda saksikan malam ini. Yakinlah, saya tidak akan menyebutkan satu kata pun. Yao Lao mengangguk. Dalam dirinya, dengan bercanda dia menambahkan, karena dia sudah menyaksikan semuanya sendiri. Mendengar Yao Lao membalas, Sun Er tersenyum. Saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun sejenak, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telapak tangannya. Sun Er terkejut ketika dia menatap botol giok. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu. Setelah menggunakan teknik rahasia, kamu kemungkinan akan lemah untuk beberapa hari ke depan. Botol ini mengandung energi replenishment powder. Makan dan pulihkan dirimu dengan cepat. Jika tidak, seseorang akan merasa terluka melihat penampilan Anda yang sakit-sakitan. Kata Yao Lao acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah kecil Sun Er memerah. Membawa botol batu giok di tangannya, dia mengangguk penuh terima kasih pada pria berjubah hitam. Dengan ringan dia menekan kakinya di udara. Tubuhnya dengan cepat menembak ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan menyaksikan sosok yang menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam, saat itu, ketika kamu diam-diam memasuki kamar gadis itu dan anehnya datang dengan ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah, kamu secara tidak sengaja berhasil memegang dari hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, Anda beruntung dengan sesuatu yang membuat orang lain iri. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan menggosok hidungnya. Dia tahu betul kalau bukan karena kejadian di masa kecil mereka,
Sun Er yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti yang dia berikan pada orang lain. Tentu saja, pemikiran hipotetis ini tidak mengandung air di depan kenyataan. Hehe, dia diam-diam memasuki hati seorang gadis pada saat yang paling rapuh dan secara tidak sengaja meninggalkan memori yang hanya terdiri dari dirinya di dalam hatinya. Tertawa sedikit dengan bangga, Xiaoyan menangkupkan tangan di belakang kepalanya dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat menembak ke arah rumah klan Xiao. Begitu dia mencapai rumah klan Xiao, Xiaoyan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er tidak tahu tentang kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamar dan bergegas ke kamarnya, dengan lembut menutup pintu di belakangnya. Di kamarnya, Xiaoyan buru-buru melepas jubah hitam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dengan malas bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, malam yang indah." Di pagi hari berikutnya di rumah klan Jialai. Ekspresi Jialai saat ini suram dan menakutkan. Benang-benang aura dingin keluar dari tubuhnya, menakutkan pelayan wanita cantik yang berlutut gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya di seberang ruangan tempat Liu Si tinggal, ucapan Jialai tegas, "Kamu bilang Liu Si menghilang." "Ya, pemimpin klan. Kemarin, hamba rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan baru bangun keesokan paginya. Tuan Liu Si sudah hilang saat itu. Pelayan rendahan ini telah meminta penjaga di luar, tetapi mereka juga belum melihat Tuan Liu Si," perempuan itu berkata dengan hati-hati sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, saya belum mendeteksi dia pergi. Selain itu, ada penjaga tingkat Dousi yang diposting di 2 pintu masuk ke rumah klan Jialai. Dengan kemampuan Liu Si, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang memperhatikan." Gadis ini juga tidak tahu. Wajah gadis pelayan itu menjadi abu. Dia takut bahwa Jialai akan menyalahkannya. Jialai merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan wanita yang gemetaran. Perlahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat tindakan Jialai, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Tubuhnya yang berlutut bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Saat dia berjalan melalui ruang yang sunyi, Jialai tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya menatap tumpukan abu kecil di sudut ruangan. Dengan jantung berdetak kencang, Jialai jongkok. Dia menggunakan jarinya untuk mengambil bubuk dan menciumnya. Seketika, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jialai menghela nafas panjang. Tiba-tiba dia merasa kakinya sedikit mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali muncul dari dalam hatinya. "Liu Si, sebenarnya dibunuh di bawah penjagaanku." Pada saat Xiaoyan bangun dari tidurnya, langit sudah sangat cerah. Sinar matahari yang hangat masuk melalui celah di jendela, meninggalkan bintik-bintik cahaya di tanah. Tatapan mengantuk Xiaoyan kabur saat dia duduk di tempat tidur, sambil menggelengkan kepalanya, dia malas bangun dari tempat tidur dan secara acak mencuci wajahnya. Baru saja selesai mencuci, ketukan samar bergetar dari pintu. Ini ditambah dengan suara lembut dari seorang wanita muda, "Xiaoyan Gege, apakah kamu belum bangun?" Mendengar suara ini, alis Xiaoyan berkedut. Dia dengan cepat menghapus kelembaban di wajahnya dan berjalan ke pintu. Pintu berderik saat dia perlahan membuka pintu. Cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat ke ruangan, menyebabkan Xiaoyan terbiasa menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke wanita berpakaian hijau yang berdiri diam di ambang pintu. Hari ini, Sun Er sekali lagi mengenakan gaun hijau, mendorong pria muda di ruangan itu untuk memuji di hatinya. Setelah secara acak memindai tubuh Sun Er yang halus dan ramping, tatapannya akhirnya mendarat di wajah kecil yang sangat pucat. Alisnya membentuk kerutan, "Apa yang terjadi?" Dengan mata besar yang menatap fokus pada ekspresi Xiaoyan, Sun Er segera menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak enak badan, bukan masalah besar." Tidak enak badan. Alis Xiaoyan berkedut saat dia berjalan keluar dari ruangan. Setelah menutup pintu, telapak tangannya tiba-tiba meraih tangan kecil Sun Er. Douqi yang lemah dan hangat di bawah kendali persepsi rohaninya, perlahan-lahan beredar di tubuh Sun Er. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tanpa ekspresi mengambil douqi-nya dan menghela nafas. Tampaknya teknik rahasia yang digunakan Sun Er tadi malam sangat melelahkan. Di tubuhnya sekarang, douqi-nya sangat lemah. Jelas,
Ini adalah akibat dari menggunakan teknik rahasia itu. Pada pagi hari, ada banyak anggota klan yang bangun untuk berlatih. Kelompok ini dipenuhi dengan rasa iri saat melihat Xiao Yan memegang tangan Sun Er sambil berdiri di ambang pintu. Xiao Yan GG, Sun Er yang berwajah merah berbisik pelan ketika dia berjuang untuk membebaskan tangannya. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu lemah? Meletakkan tangan kecil Sun Er, Xiao Yan menegang wajahnya dan berkata dengan lembut. Setelah mata besar yang cerdas itu memindai wajah Xiao Yan dan tidak menemukan apapun, Sun Er diam-diam menghela nafas lega dan tersenyum. Kemarin saya telah mencoba melatih teknik Dou yang melampaui level saya dan inilah hasilnya. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Xiao Yan GG tidak perlu khawatir. Memutar matanya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, saat dia menemani Sun Er untuk sarapan. Setelah itu, dia menemukan alasan dan diam-diam meninggalkan klan. Xiao Yan berjalan tanpa tujuan di kota Wutan dan dengan santai bertanya tentang berita klan Jialai. Hilangnya Liu Xi pasti akan menimbulkan keributan di dalam klan Jialai. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, dia tidak bisa menemukan kelainan di klan Jialai. Pasar terus beroperasi dan obat penyembuhan terus dijual. Tidak ada yang berbeda. Tidak heran, Jialai Bi ini adalah pemimpin klan. Dia sebenarnya bisa menekan berita ini. Meski begitu, dia mungkin bisa menekan ini selama 1 atau 2 hari, tapi dia tidak bisa melakukannya selamanya. Setelah sisa obat penyembuhan terjual, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiao Yan tertawa dingin sebentar sebelum menuju ke rumah lelang primer di pusat kota. Di daerah terpencil di luar rumah lelang, Xiao Yan mengenakan jubah hitam seperti yang selalu dilakukannya dan memasuki rumah lelang yang sibuk. Saat memasuki rumah lelang, Xiao Yan dengan sopan dibawa ke ruang VIP oleh seorang pelayan wanita cantik. Dia menunggu sejenak sebelum Ya Fei muncul dengan senyum di depan Xiao Yan. Haha, tamu penting. Xiao Yan Didi, apa yang membawamu ke rumah lelang? Mengangkat poci teh, dia secara pribadi membungkukkan tubuhnya dan menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan saat dia berbicara. Apakah itu disengaja atau tidak, dia membungkukkan tubuhnya untuk menuangkan teh. Itu menyebabkan mata seseorang terpaku padanya. Tatapan Xiao Yan hampir hilang dalam pemandangan indah, tetapi dia menggunakan tekad yang cukup kuat dan berhasil mengalihkan pandangannya dengan batuk kering. Tatapannya tidak meninggalkan secangkir teh saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah gelap dari saku dadanya dan mengeluarkan 5 botol batu giok kecil darinya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, hari ini, saya di sini untuk memenuhi perjanjian kami. Seperti Ya Fei sudah tahu tentang identitasnya, Xiao Yan tidak lagi membiarkan Yao Lao berbicara untuknya dan hanya menggunakan suara mudanya. Tatapan Ya Fei tidak pernah meninggalkan botol giok kecil pada penampilan mereka. Kebahagiaan muncul di wajahnya yang mempesona. Ya Fei duduk di kursi sebelah Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil salah satu botol giok dan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia sedikit membuka botol. Pil bulat berwarna hijau dengan sia-sia meluncur keluar dari botol. Mengambil napas dalam-dalam dari aroma obat yang menyerang lubang hidungnya, mata Ya Fei mengerut. Beberapa saat kemudian, Ya Fei akhirnya dengan penuh perhatian mengembalikan pil ke botol. Dia melemparkan senyum pada Xiao Yan yang ada di sampingnya, tampaknya Xiao Yan siap untuk mengambil tindakan terhadap klan Jialai. Kalau tidak, mengapa Anda datang untuk menyelesaikan secara alami kesepakatan kami? Mendengar ini, dia mengangkat bahu, tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengambil gulungan lain yang berisi nama beberapa bahan obat. Ramuan obat ini memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan seseorang. Tentu, ini disiapkan untuk Sun Er. Melihat wajahnya yang lemah dan pucat, Xiao Yan merasa hatinya sakit. Menerima gulungan dari Xiao Yan, Ya Fei, yang memiliki sejumlah pengalaman seperti itu, tahu arti Xiao Yan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia terus memanggil pelayan wanita dan menyuruhnya dengan cepat menyiapkan apa yang ada dalam daftar. Duduk di ruang VIP yang sunyi, Xiao Yan yang diam, tiba-tiba berkata, tampaknya klan Jialai telah pergi ke kota lain untuk mencari sumber baru untuk bahan obat. Klan Jialai sekarang bekerja dengan pemasok obat di Telan City. Namun, harga bahan obat yang mereka beli dari sana 4 kali lebih mahal daripada di kota Wutan. Ya Fei mengangguk dan setuju dengan senyum. Tidak disangka mereka mau. Dengan mengguncang kepalanya,
Xiao Yan melanjutkan sambil tersenyum, bisakah Anda memberi saya beberapa informasi tentang pengangkutan obat-obatan ini? Mendengar ini, tangan Ya Fei yang memegang cangkir teh bergetar. Mata indahnya menatap pemuda di sebelahnya dengan heran dan berkata, apa yang Anda rencanakan? Rampok. Setelah senyum pahit, Ya Fei sekali lagi menghela nafas, klan Jialai benar-benar rugi bertemu iblis kecil seperti Anda. Menggelengkan kepalanya, Ya Fei menjadi diam. Dia akhirnya berdiri dan pergi ke kamar di belakangnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dengan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia diam-diam berbisik, saya telah menerima beberapa informasi dari rumah lelang di Telan City. 2 hari yang lalu, klan Jialai sekali lagi membeli 400.000 koin emas bahan obat. Batch bahan obat ini harus mencapai kota Wutan sore ini. Klan Jialai hanya membayar 100.000 koin emas sebagai deposit untuk bahan ramuan obat ini. 300.000 koin emas yang tersisa adalah kredit. Ada 3 dosi dan dadosi yang melindungi bahan obat dari prajurit klan Jialai. Ada juga beberapa lusin penjaga dengan setidaknya kekuatan doze, 400.000. Jumlah yang besar. Xiao Yan berkata sambil tersenyum saat dia memasukkan gulir ke dalam cincin penyimpanan. Tawanya perlahan menjadi lebih dingin. Jika kumpulan bahan obat ini hilang, saya bertanya-tanya bagaimana mereka bertanggung jawab kepada pemasok obat, dengan klan Jialai saat ini yang hampir bangkrut. Kredit emas 300.000 ini akan menjadi pukulan terakhirnya. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memperhatikan seorang pelayan wanita yang baru saja masuk. Setelah menangkupkan tangan dan berterima kasih kepada Ya Fei, dia menerima bahan obat dan pergi berjalan keluar dari aula tanpa pandangan ke belakang. Duduk di kursi dan menyaksikan cara yang menentukan di mana Xiao Yan pergi. Ya Fei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menghela nafas. Tindakan anak kecil ini tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Orang tua itu, Jialai Bi, kemungkinan akan berada dalam kesulitan besar. 7 atau 8 kereta kuda perlahan-lahan berlari di jalan di bawah terik matahari. Di tengah kepanasannya, para penjaga di sekeliling gerobak basah kuyup oleh keringat dan suara-suara gelisah keluar dari kereta. Bagian dari tim pendamping adalah Jialai Nu, bintang 3 dadosi dan salah satu dari 2 tetua klan Jialai, dianggap sebagai salah satu yang terkuat di kota Wutan. Dengan kekuatannya, membuatnya secara pribadi mengawal ramuan obat. Namun, tampaknya Jialai Nu tidak menerima kabar tentang hilangnya Liu Xi. Jika tidak, Penatua akan segera mengembalikan bahan obat yang mahal itu. Jialai Nu duduk bersila di atas salah satu kereta kuda. Terlepas dari seberapa banyak gerbong dilemparkan dan diguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan selama beberapa waktu, ia menjadi tidak sabar setelah 2 hari bepergian. Ini semua karena klan Xiao sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jialai Nu mengepalkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian menoleh sedikit dan mengamati bahan obat yang tertumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Meskipun cincin penyimpanan tentu akan membuat transportasi lebih nyaman, cincin itu hanya memiliki ruang 2 atau 3 meter kubik, dan untuk menyimpan semua bahan obat secara penuh, diperlukan setidaknya 5 cincin penyimpanan tingkat rendah. Cincin ini langka dan mahal, dan bahkan di seluruh Jialai klan hanya punya 2. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan metode kereta yang tidak praktis untuk mengangkut bahan-bahan. Lelah mengedipkan matanya, Jialai Nu, yang mulai tidur siang, menyadari bahwa kereta di depan tiba-tiba berhenti. Teriakan marah samar bergetar di udara. Mengerutkan alisnya, ketika seorang penjaga klan Jialai datang bergegas dari depan. Dia dengan segera melaporkan, Penatua, ada seorang pria berjubah hitam menghalangi jalan kita. Mendengar ini, wajah Jialai Nu menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah kota Wutan, siapa yang berani memblokir mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya, Jialai Nu mengangguk sedikit dan melompat dari kereta. Dia dengan cepat maju ke arah konvoi dan akhirnya melihat seorang lelaki berjubah hitam duduk di atas batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat buruk dari tatapan pria berjubah hitam itu. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan kita? Tatapan Jialai Nu menyapu pria berjubah hitam itu sebelum bertanya dengan suara berat. Anda harusnya anggota klan Jialai bukan? Suara tua terdengar dari bawah jubah hitam. Wajah Jialai Nu berkedut. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya.
Lusinan penjaga di belakangnya segera mengambil senjata dari pinggang mereka dan menatap dengan tidak ramah pada pria berjubah hitam yang misterius itu. Yah, sepertinya aku benar. Melihat reaksi dari Jia Lainu, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan ke konvoi. Dengan dingin menyaksikan pria berjubah hitam yang mendekat, Jia Lainu meraih busur dan anak panah besar dari penjaga di sampingnya. Busur ditarik dilepaskan, anak panah berubah menjadi angin yang ganas dan melesat ke tenggorokan lelaki berjubah hitam itu. Ketika jaraknya 1 meter dari pria berjubah hitam itu, sekelompok api putih muncul tiba-tiba, mengubah anak panah itu menjadi abu hitam. Menonton adegan di depannya, wajah Jia Lainu berubah warna. Kegelisahan mulai muncul dari dalam dirinya. Tampaknya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari Dadoshi. Perlahan melepaskan napas, Jia Lainu meraih tombak panjang berwarna biru tua dari seorang penjaga di belakangnya. Douki biru samar keluar dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode kinya adalah elemen air yang gelap dan dingin. Meraih tombak panjang, Jia Lainu menatap pria berjubah hitam itu dengan penuh perhatian. Dia menyesuaikan tubuhnya dan melompat ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas maju dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di udara, Jia Lainu mempertahankan wajah hormat ketika tombak panjang tiba-tiba dan keras bergetar. Douki di atasnya bersinar terang. Dengan getaran tombak, gema mengikuti. Gelombang tumpang tindih. Overlapping waves adalah teknik Lao Xuan Dou, ini adalah teknik terkuat yang bisa sepenuhnya dikontrol Jia Lainu. Masa pelatihannya yang panjang telah memungkinkannya untuk menguasai teknik Dou ini dengan sempurna. Dibebaskan dengan kekuatan penuhnya, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan Dadoshi bintang 6 tidak akan berani meremehkannya. Mengikuti teriakan dari Jia Lainu, gelombang biru besar terdiri dari energi yang dipancarkan dari dalam tombak biru yang bersinar. Gelombang besar naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menusuk ke arah pria berjubah hitam yang berakar. Di sekitar konvoi, sorak-sorai yang bangga meletus ketika melihat sesepuh mereka mengungkapkan kekuatannya yang seperti dewa. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu telah bertemu beberapa perampok, tetapi masing-masing dan semua dari mereka semua tewas di bawah tombak Jia Lainu. Gelombang biru besar bergulir di sepanjang cakrawala. Di dalamnya, cahaya kecil tiba-tiba mengembang. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke kepala pria berjubah hitam itu. Matilah kau. Melihat bahwa target itu hampir dalam jangkauannya, ekspresi menyeramkan melintas di wajah Jia Lainu saat dia dengan dingin tersenyum. Energi menyembur tak terkendali dari tombak di tangannya. Tepat saat batang panjang itu hendak mengenai topi tengkoraknya, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Gambar wajah halus dan tampan terungkap di bawah sinar matahari dan tercetak di mata Jia Lainu. Ini, apakah dia dari klan Xiao? Menyadari wajah yang dikenalnya, mata Jia Lainu menyipit dan niat membunuhnya segera tumbuh. Tombak panjang tumbuh semakin dekat. Namun, saat hendak melakukan kontak, nyala api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh lelaki berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu Jia Lainu, yang ada di udara. Api putih melintas di cakrawala dan semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka. Segera, ombak, tombak, dan orang menghilang. Di jalan, sorakan tiba-tiba terhenti. Para penjaga klan Jia Lai, seperti bebek dengan lehernya patah, mereka melebarkan mulut dan terengah-engah. Kesombongan di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketika tatapan mereka sekali lagi jatuh pada lelaki berjubah hitam itu, teror di dalamnya seperti memandang monster. Memindai penjaga dengan acuh tak acuh, pria berjubah hitam itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul, menyentakkan jarinya, nyala api melesat ke depan dan dengan ringan jatuh di atas kereta di bawah tatapan semua orang. Boom! Dengan ledakan teredam, kereta kuda dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan pandangan semua orang yang tumpul. Apa? Semua bahan obat dihancurkan oleh seseorang. Raungan marah di dalam aula besar hampir menyebabkan atap runtuh. Penjaga gemetar yang berlutut di depan Jia Laibi dan memiliki wajah yang penuh dengan ketakutan saat dia menelan ludahnya sendiri. Dengan gemetar ketakutan, dia berkata, penatua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obat itu. Wajah marah Jia Laibi tiba-tiba membeku. Wajahnya jatuh dan kakinya terasa lemas ketika dia terjatuh ke kursi di belakangnya.
Jia Lainu adalah salah satu dari 3 dadosi dari klan Jia Lai. Kematiannya menambah kekacauan yang saat ini dihadapi oleh klan Jia Lai. Melihat reaksi Jia Lai Bi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan itu juga dipenuhi dengan kesusahan. Pada saat itu, benaknya teringat akan kekuatan menakutkan pria berjubah hitam itu. Sulit membayangkan bahwa penatua kedua, bintang 3 dadosi, akan benar-benar dibakar menjadi abu oleh lelaki misterius itu. Adegan yang menakutkan telah membuat mereka yang hadir merasakan rasa takut yang sebenarnya. Siapa yang membunuh penatua kedua? Setelah beberapa menit diam, Jia Lai Bi akhirnya mulai pulih secara bertahap. Suaranya yang sedikit serak mengungkapkan betapa besar pukulan kematian Jia Lainu untuknya. Saya tidak tahu. Saat itu, pria itu mengenakan jubah hitam sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Tetapi dia bisa mengendalikan semacam api putih, yang juga merupakan api yang dituakan oleh penatua kedua. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Jubah hitam, mengontrol nyala api putih. Setelah keheningan singkat, wajah Jia Lai Bi berubah. Memanipulasi api untuk melukai musuh adalah pilihan seorang alkemis. Dan satu-satunya alkemis yang memiliki permusuhan dengan klan Jia Lai dan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh Jia Lainu, jika diingat-ingat. Semua kriteria ini menggambarkan alkemis berjubah hitam yang tidak sengaja ia temui di rumah lelang. Mengingat cara hormat Ya Fei dan Gu Ni menunjukkan ke alkemis berjubah hitam, Jia Lai Bi tiba-tiba merasakan kepahitan di mulutnya. Mereka salah sejak awal. Saat itu, hanya karena pernyataan dari Liu Xi, mereka mengira klan Xiao cukup beruntung untuk menyewa seorang alkemis pemula. Namun, situasi saat ini memberitahu mereka bahwa alkemis klan Xiao jauh lebih kuat daripada Liu Xi yang tidak kompeten. Jia Lai Bi dengan lembut menggelengkan kepalanya saat amarah jahat melintas di matanya. 400.000 koin emas, terlebih lagi bahan obatnya dihancurkan dan mereka masih berutang 300.000 koin emas kepada pemasok bahan obat di kota Telan. Jia Lai Bi pada awalnya berniat untuk memperbaiki sejumlah bahan obat ini menjadi obat penyembuhan dan menjual obat untuk membayar kembali pinjaman. Dengan kejadian ini, semua rencananya hancur. Pemasok obat yang bekerja dengan klan Jia Lai memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Telan. Begitu mereka tahu bahwa persediaan obat hancur, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih hutang mereka. Namun, dengan pundi-pundi klan Jia Lai telah habis, bagaimana mereka akan menemukan sejumlah besar uang? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jia Lai akan benar-benar hancur oleh peristiwa ini. Sialan, tidak dapat menemukan solusi, Jia Lai Bi membanting meja dengan marah ke sebelahnya. Segera, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping menjadi sebuah fragmen kayu dan menghantam wajah seorang penjaga yang berdiri di samping. Mengambil napas ringan, Jia Lai Bi dengan paksa menekan kemarahan dan dendam jahat terhadap klan Xiao di dalam hatinya. Dia menjabat tangannya dan dengan sengaja bertindak tenang saat dia berkata, bagikan semua obat penyembuhan yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi, saya ingin semua orang diam tentang semua yang terjadi. Hari ini, jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Iya, tubuh penjaga itu gemetar ringan sebelum dengan hormat memberikan balasan. Setelah itu, dia bangkit dan cepat-cepat keluar dari aula. Menatap aula besar yang kosong, Jia Lai Bi dengan lelah bersandar di kursi. Kali ini, bahkan jika klan Jia Lai berhasil bertahan hidup, kekuatannya akan sangat berkurang. Sejak saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan klan Xiao. Memikirkan hal ini, Jia Lai Bi menghela nafas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menyesal telah memulai konflik dengan klan Xiao saat itu. Namun, penyesalan ini datang sedikit terlambat. Setelah menyelesaikan beberapa masalah lainnya, Xiao Yan melepaskan penyamarannya dan dengan cepat kembali ke klannya. Dia meminta Yao Lao untuk memperbaiki beberapa pil pemulihan kekuatan sebelum dengan cepat mengirimkannya ke Sun Er. Melihat gadis itu membelai pil dan matanya yang agak merah jernih, Xiao Yan menerima dorongan besar untuk kepercayaan dirinya. Beberapa hari setelah Xiao Yan menghancurkan bahan obat dari klan Jia Lai, kota Wu Tan terus tetap tenang di permukaan. Namun, orang-orang yang lebih taat mulai menyadari bahwa anggota klan Jia Lai yang telah menyebabkan masalah di dekat pasar klan Xiao menghilang dengan diam-diam. Kesombongan mereka yang biasa juga berkurang. Di hadapan tindakan klan Jia Lai yang tidak bisa dijelaskan, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Di ruang pertemuan klan Xiao,
Apa yang sedang dilakukan klan Lai Jia hari ini? Apakah mereka mencoba memberi kita kesan lemah? Setelah menerima berbagai informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiao Zhan menyipitkan alisnya ketika dia berbicara kepada tiga tetua di aula. Wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan. Saling bertukar pandang dengan satu sama lain, tiga tetua menggelengkan kepala bersamaan. Setelah dengungan yang dalam, penatua pertama perlahan-lahan berbicara, kelainan ini mungkin tidak sesederhana itu. Jia Laibi adalah pria yang licik. Dia mungkin melakukan beberapa skema, lebih baik berhati-hati. Xiao Zhan mengangguk. Secara alami, sebagai orang yang bijaksana, dia tidak akan bersantai di hadapan tindakan klan Jia Lai. Mengalihkan pandangannya, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Xiao Yan yang hampir tidur di kursinya. Yan apakah kamu bertemu dengan penatua yang terhormat baru-baru ini? Xiao Zhan bertanya secara acak ketika dia mengangkat cangkir teh dan meneguknya. Mendengar pertanyaan Xiao Zhan, tiga tetua juga mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Betapa pentingnya sesepuh yang terhormat itu bagi klan Xiao. Namun, tampaknya hanya Xiao Yan di seluruh klan Xiao yang disukainya. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penatua yang terhormat itu sendirian. Melihat bagaimana Xiao Yan dapat menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Dengan susah payah mengangkat kelopak matanya, Xiao Yan berkata dengan suara bosan, aku pernah melihatnya. Setelah keheningan singkat, dia melanjutkan, dia bermaksud untuk mengambil saya sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Xiao Zhan yang telah mengangkat cangkir teh membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang penuh dengan emosi dan menatap pemuda yang telah menyusut ke kursinya. Menelan air liurnya, dia bertanya dengan tak percaya, apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin mengambil kamu sebagai muridnya? Mengangkat kelopak matanya dan menonton wajah Xiao Zhan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara wajah tiga tetua meringis dengan alis rajutan, Xiao Yan mengangguk malas. Bagus, bagus, dengan wajah memerah, Xiao Zhan mengosongkan cangkir tehnya sekaligus dan dengan bersemangat berdiri. Dia mondar-mandir di kamar dan menggosok tangannya dengan bersemangat. Saya tahu bahwa putra saya bukan orang biasa. Sialan, siapapun yang berani memanggil putraku cacat di masa depan akan dibunuh secara pribadi. Menyaksikan sikap gelisah Xiao Zhan, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, dalam setengah bulan, aku akan pergi untuk berlatih dengan guru. Saya khawatir ini akan lebih dari setahun sebelum saya kembali. Hah? Xiao Zhan tertegun. Senyum di wajahnya berkurang saat dia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil ujian masuk untuk Akademi Jianan? Akademi Jianan adalah akademi top terkenal di seluruh benua Doqi. Jika Anda bisa mendaftar di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Aku akan mengikuti ujian masuk, tapi aku bisa melewatkan 1 atau 2 tahun. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan hebat, mereka tidak dapat membantu saya melampaui Nalan Yan Ran dalam waktu kurang dari 2 tahun. Xiao Yan tersenyum ketika tatapannya menyapu seluruh aula. Saat itu, wanita sombong itu telah menghancurkan harga dirinya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang tabu bagi Xiao Yan, wajah Xiao Zhan bergetar dan dia menjadi diam. Xiao Yan berdiri dengan malas, merentangkan tangannya dan menangkup bagian belakang kepalanya saat dia perlahan keluar dari aula besar. Tawa samar pemuda itu melayang di aula besar. Karena aku membuat janji saat itu, aku harus menepati janji dan bertemu dengannya. Haha, bukan karena aku berharap dia menatapku dengan lebih baik, hanya saja aku ingin memberitahunya bahwa pandangan ke depannya mengerikan ketika akhirnya aku bertemu dengannya. Beberapa hari berikutnya perlahan berlalu, jumlah obat penyembuhan yang dijual oleh klan Jia Lai di pasar mereka di kota Wutan mulai berkurang. Pada hari terakhir, ketika botol obat penyembuhan terakhirnya dijual, anggota klan Jia Lai yang bertanggung jawab untuk menjual obat tidak memiliki banyak pilihan selain tersenyum malu pada tentara bayaran yang berdesak-desakan di luar. Aku sangat menyesal. Karena kekurangan stok, kios kami akan ditutup sementara. Para tentara bayaran yang memeras tempat yang lebih baik di luar kios menjadi diam setelah mendengar kata-kata itu. Setelah memelototi para pekerja lapak dalam waktu yang lama, mereka mulai memarahi dengan marah. Ketika kerumunan bubar, beberapa pelanggan yang kurang sopan secara verbal menyalahgunakan para penjual obat.
Berita bahwa klan Jialai telah menghentikan penjualan obat penyembuhan yang menyebar ke seluruh kota Wutan dalam waktu kurang dari 1 jam. Reaksi pertama dari semua orang adalah keterkejutan diikuti oleh beberapa yang senang dengan ketidakberuntungan mereka, beberapa yang merasa menyesal, dan beberapa yang menghela nafas. Tanpa dukungan obat penyembuhan, klan Jialai, dalam perang melawan klan Xiao, benar-benar dikalahkan. Setelah kekalahan menyedihkan mereka, klan Jialai sangat lemah dan pengaruh mereka di dalam Wutan City tidak mungkin untuk pernah pulih ke tingkat pengaruh tinggi yang mereka nikmati di masa lalu. Sen beralih ke rumah klan Xiao, di ruang rapat. Klan Jialai telah kehilangan sumber obat penyembuhan mereka. Mendengar bahwa bawahannya membawa berita, Xiao Zhan tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit disembunyikan. Dalam kegembiraannya, dia bertukar pandang dengan ketiga tetua, hanya untuk menemukan bahwa wajah mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak terkendali. Xiao Zhan dengan gelisah mengambil 2 langkah di aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menekan kebahagiaannya dan bertanya kepada pembawa pesan sambil tersenyum, bagaimana dengan Liu Xi, alkemis mereka? Saya tidak tahu. Sejak hari itu, ketika Jia Laiao dan Tuan Muda Xiao Yan berkelahi, dia tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, Xiao Zhan dan ketiga tetua terkejut. Mereka mengalihkan pandangan mereka diam-diam ke Xiao Yan, yang duduk di satu sudut. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Melihat keempat pasang mata memandangnya, Xiao Yan memutar matanya dan dengan polos berkata, kenapa kalian menatapku? Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tidak percaya penolakan Xiao Yan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Xi menghilang setelah konflik dengannya? Betul, pemimpin klan, anggota lingkaran dalam klan Jialai secara tidak sengaja membocorkan bahwa penatua kedua klan Jialai, Jialai Nu, dibunuh oleh seorang lelaki berjubah hitam ketika ia mengangkut bahan obat. Setelah ragu-ragu sebentar, kurir itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kaki Xiao Zhan tiba-tiba membeku. Dia menarik kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk memberhentikan kurir. Dia menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian dan berkata dengan senyum lebar, Yan aku tidak berpikir ada orang di seluruh kota Wutan yang memiliki kemampuan untuk membunuh bintang 3 Dadosi, Jialai Nu selain dari dirimu dan gurumu itu. Xiao Yan menggosok hidungnya dan menghela nafas. Dia mengangguk dengan tak berdaya, Jialai Nu memang sudah mati. Mendengar pengakuan dari Xiao Yan, Xiao Zhan juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Klan Jialai, yang telah bertarung selama beberapa dekade dengan klan Xiao, benar-benar jatuh karena seorang pria muda. Perasaan ini, Xiao Zhan tersenyum pahit dan berkata, saya tahu bahwa alasan bagi penatua yang terhormat untuk memberikan bantuannya adalah karena Anda. Tetap saja, jika ada waktu, tolong sampaikan terima kasih klan Xiao kami. Kami berutang banyak padanya. Xiao Yan mengangkat bahu dan menganggukkan kepalanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana klan Jialai mencoba keluar dari kekacauan ini. Xiao Zhan tertawa pelan. Sikap sombong dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam kompetisi untuk pasar obat penyembuhan, klan Jialai telah menarik diri setelah kerugian besar, dan kerugian besar ini sangat melemahkan klan Jialai, sementara klan Xiao sangat diuntungkan. Dalam 2 bulan yang singkat ini, klan Xiao secara ajaib menarik diri dari posisi awal mereka yang menyedihkan untuk memenangkan kompetisi. Selain itu, keuntungan 2 bulan dari obat penyembuhan setara dengan pendapatan tahunan mereka dari sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka dalam kota Wutan jelas telah melampaui klan Jialai dan klan Aoba. Bahkan rumah lelang primer telah membuat gerakan niat baik karena Xiao Yan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, klan Xiao memiliki tempat terbesar di pusat perhatian di seluruh kota Wutan. Meskipun demikian, klan Jialai yang telah menerima pukulan mengerikan, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Angkatan bersenjata yang dibangun oleh klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tidak seorang pun di kota Wutan berani memandang rendah. Klan Jialai juga sangat menyadari pengaruh klan Xiao saat ini. Karena itu, setelah mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk terus bersaing, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular beracun dan mulai menjilati luka mereka, sepertinya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang dihuni sedemikian rupa tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jialai mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuhan, pemasok obat kota Telan mengirim kelompok yang dipimpin oleh 2 Dadosi.
Mereka secara agresif memasuki rumah keluarga klan Jialai dan dengan kasar menuntut agar Jialai membayar 300.000 koin emas yang terutang kepada mereka dalam waktu 2 hari. Tindakan oleh pemasok bahan obat kota Telan itu setara dengan memperburuk masalah bagi klan Jialai. Pada saat ini, bagaimanapun, Jialai tidak berani secara sembrono menyinggung pihak yang tidak lebih lemah dari klan Jialai, terlepas dari betapa marahnya dia. Karena itu, ia hanya bisa menelan kepahitannya dan berusaha mengumpulkan uang. Namun, setelah mencari di seluruh klan Jialai, mereka hanya bisa menemukan 100.000 koin emas. Ini jauh dari hutang yang mereka miliki. Dengan tak berdaya, Jialai hanya bisa menebalkan kulitnya dan mencoba meminjam uang dari kekuatan yang dimiliki klan Jialai yang memiliki hubungan yang lebih baik. Namun, ada jauh lebih banyak orang yang mau berbagi dalam kebahagiaan Anda daripada membantu dalam kesedihan Anda. Melihat keadaan menyedihkan klan Jialai saat ini dan permusuhan dari klan Xiao, kekuatan-kekuatan yang pernah memiliki hubungan baik dengan klan Jialai tidak ingin terlibat dalam kekacauan. Membantu klan Jialai sekarang pasti akan menyinggung klan Xiao yang sedang naik daun. Akibatnya, bahkan setelah melakukan upaya luar biasa, Jialai tidak dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup. Dengan wajahnya yang dipenuhi dengan kesuraman, Jialai kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan saran yang mengejutkan, menjual pasar. Klan Jialai memiliki total 3 pasar berukuran sedang dan 4 pasar kecil di kota Wutan. Yang ingin dijual oleh Jialai adalah 2 pasar berukuran sedang dengan lokasi dan popularitas terbaik. Setelah kata-kata ini keluar, anggota klan Jialai bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan berada dalam kondisi shock. Pendapatan dari 2 pasar tesis ini pada dasarnya merupakan setengah dari pendapatan klan Jialai. Terpaksa menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika pasar memiliki kerumunan yang cukup, itu adalah usaha bisnis yang pasti akan menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh kota Wutan. Pasar-pasar ini biasanya dikendalikan oleh klan Jialai dan klan Xiao. Klan Aoba tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya, penghasilan mereka terutama berasal dari sarang perjudian bawah tanah dan rumah bordil. Karena itu, setelah mendengar bahwa klan Jialai berniat menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang tergoda. Namun, setelah semangat awal mereda, mereka menjadi sedih. Di kota Wutan saat ini, hampir semua orang banyak didominasi oleh pasar klan Xiao. Selain pasar yang sangat menguntungkan dari klan Xiao, semua pasar hanya bisa mencapai titik impas. Membeli pasar saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar dari klan Jialai pasti akan menyinggung klan Xiao. Mereka yang sedikit tertarik tidak punya banyak pilihan selain menarik minat mereka dengan banyak kekecewaan. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jialai yang awalnya berpikir bahwa akan ada gelombang minat, sekali lagi terasa malu. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh klan Xiao saat ini telah mencapai tahap yang hebat. Dengan tenggat waktu 2 hari semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jialai mulai berkeringat dengan cemas. Saat Jialai menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan sepanjang sore membahas tentang harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing itu dengan harga murah, 200.000 koin emas. Di depan wajah Jialai yang sangat suram disertai dengan niat membunuh, orang asing itu keluar dengan 2 perjanjian penjualan, dan merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk 2 pasar, klan Jialai akhirnya berhasil menyingkirkan kelompok itu dari pemasok bahan obat. Melihat para penagih utang seperti bandit meninggalkan halaman, Jialai merasa ingin menangis, meskipun tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengirim penagih utang, seorang anggota klan bergegas untuk melaporkan berita terbaru. 2 pasar yang mereka jual, di pagi hari sekarang diganti nama klan Xiao. Mendengar berita ini, Jialai yang sangat marah, tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Menonton Jialai dengan tergesa-gesa dibawa ke ruangan, semua anggota klan Jialai menghela nafas. Sejak saat itu, klan Jialai dikutuk sebagai kekuatan kelas 2 di Wutan City. Konfrontasi ekonomi antara kedua keluarga di Wutan City akhirnya berakhir dengan kemenangan klan Xiao. Sedangkan klan Jialai, sebagai pihak yang kalah, pengaruhnya dengan cepat menyusut.
Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan berhenti menjadi topik hangat diperebutkan di kota Wutan. Setelah sekitar 1 minggu, berita penting lainnya adalah ini berkaitan dengan pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Douqi benua yang paling terkenal, Akademi Jianan hampir menjadi tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka bisa lulus dari sana, perjalanan mereka selanjutnya akan lancar. Tidak hanya mereka dapat dengan bangga kembali ke rumah, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar tempat perbatasan Kekaisaran Jiama, berpotongan dengan 2 kerajaan besar lainnya. Di tanah tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti negara kecil. Menurut akal sehat, untuk kekuatan yang terperangkap ini, ketiga kerajaan secara alami tidak akan mengabaikannya, karena tidak ada jaminan bahwa suatu hari kekuatan ini akan diperkuat oleh lawan yang akan mengakibatkan ancaman besar ke sisi pertahanan kekaisaran. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa kekuatan ini lemah, tetapi jika kehebatannya telah meningkat untuk dapat bersaing dengan 3 kekaisaran, 3 kekaisaran tidak punya pilihan selain menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan Akademi Jianan sendiri, seolah-olah itu seperti naga besar yang melingkar di ujung kekaisaran mereka, jadi tidak ada yang mau memprovokasi itu. Setelah mengalami banyak pertumbuhan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini bukan hanya salah satu dari institusi pendidikan tinggi Douqi kontinen yang paling terkenal, tetapi juga cukup bereputasi antara warga 3 kekaisaran, karena jenis kerja sama terselubung di antara ketiga kekaisaran. Bagi 3 kekaisaran yang tidak kompatibel untuk mempertahankan dengan baik kedamaian seabad di antara mereka, Akademi Jianan adalah faktor besar dalam menengahi dan mengancam mereka. Banyak hal ini menyebabkan reputasi Akademi Jianan di 3 kekaisaran tumbuh lebih kuat. Selain itu, setiap tahun, Akademi Jianan akan mengirim sejumlah besar guru untuk pergi ke ketiga kekaisaran untuk merekrut siswa berbakat. Menuju tindakan Akademi Jianan mengirim guru ke 3 kekaisaran untuk merekrut siswa, ketiga keluarga kerajaan semuanya menyatakan tingkat persetujuan yang tinggi. Bagaimanapun, Akademi pada akhirnya bukan sebuah sekte. Akademi tidak memiliki banyak batasan dan setelah lulus, sebagian besar lulusan akan memilih untuk kembali ke kerajaan mereka sendiri. Ini akan menjadi darah baru dan kuat ke dalam kekuatan kekaisaran, sehingga selama keluarga kerajaan dari 3 kekaisaran memiliki otak yang bekerja, mereka secara alami akan setuju. Setelah beberapa hari, instruktur perekrutan Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan. Semua perhatian Wutan City dialihkan dari masalah 2 klan dari sekitar setengah bulan lalu ke perekrutan baru ini. Pergeseran ini memungkinkan klan Xiao yang terus-menerus menjadi topik gosip untuk bernapas lega. Pendaftaran Akademi Jianan menekankan pentingnya bakat dan bukan pada latar belakang orang tersebut. Tanpa bakat yang memadai, seseorang akan sulit sekali memasuki akademi. Tentu saja, tidak ada yang pasti, jika Anda memiliki dukungan yang kuat, Akademi Jianan tidak keberatan membawa Anda ke akademi selama beberapa tahun untuk mengumpulkan sejumlah besar uang sekolah. Karena ketidakpedulian Akademi Jianan tentang status dan posisi, sekarang di kota Wutan, bahkan para pengemis muda atau pencuri atau yang lainnya, mulai menunggu kedatangan para guru dengan penuh semangat. Jika mereka bisa melewati tes, mereka akhirnya akan meninggalkan pekerjaan merendahkan yang dipandang rendah oleh mata publik dan selanjutnya menjadi douzhe yang dihormati. Di bawah suasana baru-baru ini, kota Wutan bahkan lebih hidup daripada selama tahun baru dan setiap hari di luar kota, akan ada orang-orang yang dengan bersemangat menatap ke kejauhan dengan ekspresi yang dipenuhi harapan. Dibandingkan dengan orang-orang ini dengan harapan sepenuh hati, Xiao Yan sangat sibuk. Karena dia harus segera melakukan perjalanan, selama periode waktu ini, dia hampir selalu putus asa membuat obat penyembuhan. Melihat sosok putus asa Xiao Yan, Yao Lao akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kemampuan Yao Lao yang tidak diketahui dalam bantuan alkimia, banyak sekali obat yang lengkap dan terus-menerus memasuki lemari besi klan Xiao. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama klan Xiao menjualnya secara berkala, mereka bisa menjual selama 1 tahun atau lebih. Setelah klan Xiao akhirnya menjual semua obat penyembuhan ini, mereka pasti sudah mendapatkan sejumlah keuntungan. Alkimia tingkat tinggi ini tentu saja membuat Xiao Yan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kontrolnya atas Douqi batinnya menjadi lebih lancar. Bahkan kontrolnya terhadap suhu nyala api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan persepsi jiwanya yang sangat dipuji,
membuat tingkat keberhasilan Xiao Yan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat keberhasilan yang begitu tinggi, akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang alkemis tingkat kedua. Dibandingkan dengan peningkatannya dalam alkimia, kekuatan Xiao Yan sendiri, di bawah bantuan Yao Lao yang secara hati-hati membuat ramuan, juga perlahan dan terus meningkat. Setelah penyelesaian terakhir obat-obatan oleh Xiao Yan, Douqi dikumpulkan di dalam tubuhnya dan memaksa dirinya untuk melakukan terobosan dan mendaratkan Xiao Yan di antara jajaran bintang 4 Douze. Xiao Yan sangat senang dengan keuntungan tak terduga ini. Melihat ini, intensitas tinggi alkimia memiliki efek penguatan pada peningkatan kekuatan seseorang. Tentu saja, meskipun alkimia memiliki beberapa efek penguatan, itu sangat melelahkan pada energinya. Dan begitu kumpulan eliksir terakhirnya selesai, Yao Lao segera menghentikan Xiao Yan. Melihat ekspresi Yao Lao yang keras, Xiao Yan mempertimbangkan fakta bahwa penyimpanannya cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan dengan lelah tidur selama sehari karena kehidupan sehari-harinya menjadi lebih santai lagi. Perlahan-lahan berjalan di klannya, menatap tempat latihan yang tiba-tiba terjepit, Xiao Yan sedikit bosan. Di setiap bidang, banyak anggota klan muda bekerja keras untuk pelatihan. Orang-orang ini berharap bahwa upaya hari-hari terakhir ini cukup untuk membiarkan diri mereka mencapai kriteria pendaftaran Akademi Jianan. Berdiri di tepi lapangan latihan, Xiao Yan malas melihat beberapa bidang, lalu dengan ekspresi bosan, berbalik dan pergi. Untuk orang-orang yang suka menunda-nunda ini, dia tidak memiliki banyak kasih sayang. Meskipun awalnya ia mendapatkan kembali bakatnya, ia juga harus bekerja seperti anjing untuk terus berkembang. Orang-orang ini, tanpa banyak bakat, selalu bergantung pada latar belakang klan mereka untuk menjadi sersan yang tidak cocok dengan Xiao Yan. Baselin pendaftaran Akademi Jianan tidak rendah, sebelum usia 18 tahun, seseorang harus mencapai Duan Qi 8. Kriteria yang sedikit ketat ini saja telah menghancurkan impian banyak orang. Tentu saja, dengan pandangan Xiao Yan, hanya akan ada 2 orang di tempat latihan ini yang dapat memenuhi kriteria ini. Kedua tangan memegang bagian belakang kepalanya, Xiao Yan membuang klan ini dari pikirannya karena berapa banyak orang yang terdaftar bukan urusannya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memasuki jalan kecil lain, berjalan ke taman bunga di halaman belakang. Sosok wanita yang akrab, duduk dengan cantik di antara bunga-bunga, tampak sangat cantik. Sedikit menyipitkan matanya menatap punggung wanita itu, ekspresi lembut muncul di wajah Xiao Yan. Dengan tersenyum ringan, dia perlahan berjalan menuju gadis berpakaian hijau yang menatap pohon willow dengan linglung. Xiao Yan GG, kamu akan segera pergi. Sebelum mencapai gadis muda itu, suara yang sedikit sedih memasuki telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sebentar, Xiao Yan tanpa daya mengangguk dan perlahan berjalan ke depan untuk berdiri di samping Sun Er. Memalingkan kepalanya, dia melihat wajah yang sedikit sedih itu. Dengan senyum ringan, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecil Sun Er dan membelai rambutnya. Perasaan nyaman itu membuatnya merasa sedikit terpesona. Sun Er bertanya dengan lembut, kamu tidak akan pergi ke Akademi Jianan. Menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan lembut tertawa, saya juga memiliki alasan saya sendiri yang pasti harus saya lakukan. Nalan Yanran. Sun Er dengan ringan menggigit bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah. Telapak tangan yang bermain dengan rambutnya berhenti sebentar, Xiao Yan mengangkat bahu, tertawa samar dan berkata, janji yang ditetapkan di depan begitu banyak orang, aku tidak bisa melewatkannya kan. Jika itu masalahnya, bahkan Anda akan membenci saya. Alis Sun Er merajut ringan, mendesah pelan dan kemudian menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya bergumam, aku seharusnya tidak membiarkannya hidup saat itu. Haha, yakinlah, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukan Sun Er. Paling lama 1,5 tahun. Tidak, hanya 1 tahun. Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi pahit, Xiao Yan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Xiao Yan GG, sebenarnya, jika Anda mengikuti Sun Er juga memiliki rencana untuk membiarkan Anda dapat mengalahkan Nalan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berpikir sebentar, Sun Er tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tertawa getir dan menghela nafas dengan diri sendiri, gadis ini terkadang mengatakan beberapa kata yang membuatku merasa sedikit malu.
Aku tahu Xiao Yan GG tidak akan berpikir bahwa ini adalah kebaikan. Sun Er tersenyum manis dan berkata. Dengan lembut tersenyum, Xiao Yan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dalam ketakutan dan tertawa berkata, yakinlah, saya memiliki keyakinan bahwa setelah 1 tahun, saya akan naik ke Sekte Mistik Laut dan melawan Nalan Yanran. Menatap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er tak berdaya menggelengkan kepalanya dan hendak membujuknya sekali lagi, ketika Xiao Yan tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dalam beberapa saat, meraih pinggang kecil Sun Er, dengan kasar menarik dia ke pelukannya. Angin lembut bertiup melintasi taman bunga, pohon willow ringan melayang, seorang pria muda memeluk erat seorang gadis muda seolah-olah mereka tidak akan pernah terbelah. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan membuat Sun Er takut dan setelah beberapa saat, ujung telinga Sun Er berubah merah padam. Berjuang sebentar untuk sementara kemudian dengan malu-malu berhenti, wajah kecilnya sedikit tertutup dengan lapisan memerah. Sun Er, setelah setahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukanmu, tunggu aku. Mengubur kepalanya di rambut lembut itu, janji pemuda itu, akhirnya membiarkan gadis itu, yang bingung, untuk dengan patuh menganggukkan kepalanya. Berjalan di jalan kecil dan mengamati klan yang telah menjadi jauh lebih kosong, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari di mana tim rekrutmen dari Akademi Jianan akan tiba di Wutan City, dan dengan demikian hampir setengah dari anggota klan telah pergi untuk menonton. Sekarang, pintu masuk ke Wutan City kemungkinan akan sepenuhnya diblokir oleh orang-orang. Benar-benar orang gila. Apakah Anda berpikir bahwa mereka akan dengan mudah membiarkan Anda lulus ujian masuk hanya karena Anda pergi untuk melihat? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Dengan cara yang santai saat dia menuju ke pegunungan. Pada saat ini di setiap hari, dia akan melatih teknik Dou-nya tanpa gagal. Meskipun tim rekrutmen kali ini tinggal di kota Wutan, wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka mencakup kota-kota terdekat lainnya. Jadi, ketika Xiao Yan dan kelompoknya bergegas ke lokasi perekrutan pada hari berikutnya dan melihat antrian yang tampaknya tidak pernah berakhir, mereka tertegun. Di alun-alun besar, ada suara dan gangguan yang terus-menerus. Banyak anak muda yang berjuang untuk menuju ke bagian dalam alun-alun. Kalau bukan karena para prajurit dari barak gubernur menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan gelisah akan mati-matian bergegas masuk. Setelah menatap kaget pada lautan orang untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas ringan. Wajahnya putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, sepertinya dia bisa melupakan tentang melewati ujian masuk hari ini. Tidak ada yang bisa Anda lakukan kan? Melihat sikap Xiao Yan yang putus asa, Xiao Yu yang sedang berbicara dengan Sun Er di belakangnya, segera berkata dengan suara senang. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikannya. Apakah Xiao Yu Biao Jie punya solusi? Melihat bahwa pasangan itu akan berdebat, Sun Er, yang berdiri di samping mereka, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab atas tim rekrutmen di kota Wutan adalah guruku. Secara alami, sebagai murid favoritnya, saya punya solusi. Xiao Yu mengangkat hidungnya dan tertawa ketika dia melambaikan tangannya, ikuti aku. Menonton Xiao Yu berjalan menuju ke sisi lain dari alun-alun, Xiao Yan menatap Sun Er dan tanpa daya mendorong tangannya, lupakan. Saya tidak akan berdebat dengannya. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk ketika dia dan Xiao Yan mengikuti Xiao Yu. Beberapa dari mereka mengikuti Xiao Yu dan mengelilingi plaza besar sebelum mereka berhenti di sisi barat, di bagian belakang plaza berada. Di sini, ada tentara lengkap yang membentuk 2 hingga 3 lapisan di sekitar tempat itu. Senjata mereka membawa kilatan dingin dan memantulkan sinar yang menusuk. Memindai formasi yang dijaga ketat, Xiao Yu mengeluarkan beberapa perintah untuk Xiao Yan sebelum bergerak sendiri. Dia mengeluarkan selembar kartu identitas hijau dan berbicara lama dengan seseorang yang tampaknya adalah seorang perwira. Hanya setelah itu dia melambaikan tangan agar Xiao Yan dan kelompoknya datang. Tatapan dingin petugas parubaya menyapu Xiao Yan dan teman-temannya. Hanya setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan memesan, biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari pria setengah baya, suara logam memerintahkan yang lain segera dipancarkan dari dinding ketat pria lapis baja dan perlahan-lahan, jalan kecil muncul. Xiao Yu tersenyum pada petugas parubaya saat dia mengambil kembali piring hijaunya. Setelah mengangkat dagunya ke Xiao Yan dan kelompok, dia mengikuti petugas parubaya dan memimpin kelompok masuk. Mengikuti di belakang Xiao Yu,
anggota lain dari klan Xiao juga memasuki jalan ini. Saat mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan dingin di kulit mereka. Para prajurit tanpa ekspresi di sekitarnya mengeluarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok itu merasakan tekanan kuat yang membuatnya sulit bernafas. Ini adalah tentara yang selamat dari perang sungguhan. Xiao Yan perlahan-lahan menghela nafas. Xiao Yan yang luar biasa akan memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengusir tekanan. Kakinya yang lemah tiba-tiba merasa kuat sekali lagi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, dengan kekuatannya sebagai Douze bintang 4, ia lebih kuat dari sebagian besar prajurit yang hadir. Dia mungkin tidak bisa bersaing dalam hal aura berdarah. Tetapi setidaknya, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Jarak pendek, kurang dari 20 meter terasa seperti 100 atau 1000 meter bagi beberapa orang. Ketika itu, mereka akhirnya mengambil langkah terakhir, menemukan bahwa telapak tangan mereka berkeringat. Dengan wajahnya yang sedikit pucat, Xiao Yu menghadap petugas setengah baya dan tersenyum pahit, "Senior, apakah Anda sengaja menyiksa kami?" "Haha, ini adalah yang diperintahkan Guru Ruolin. Jika Anda ingin mengambil pintu belakang, itu wajar untuk harus melalui tes kecil. Kalian semua cukup baik. Bawahan saya ini semuanya terlihat mati. Jika Anda tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, Anda akan lumpuh karena ketakutan setengah jalan." Wajah petugas setengah baya mengungkapkan senyum ketika tatapannya menyapu Xiao Yu dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya melihat wajah tenang Sun Er dan Xiao Yan, keheranan memenuhi matanya. Tampaknya Guru Ruolin akan dapat merekrut beberapa siswa yang baik saat ini. Melambaikan tangan pada petugas setengah baya dalam suasana hati yang kurang baik, Xiao Yu menarik Xiao Mei dan Xiao Ning, yang kakinya sudah melemah, dan berjalan cepat ke bagian dalam alun-alun. Begitu mereka berada di tengah-tengah alun-alun, mata mereka melihat sebuah tenda hijau besar. Dari sana, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan orang di luar. Di jalan setapak, kadang-kadang ada beberapa orang yang telah lulus ujian masuk dan dengan senang hati menuju ke bagian dalam alun-alun. Tepat ketika mereka mulai berjalan di dekat tenda besar, tawa seorang wanita terdengar. Sosok merah bergegas mendekat dan dengan senang hati memeluk Xiao Yu. Telapak tangannya menyentuh pinggang Xiao Yu sambil bercanda berkata, "Apakah Anda tumbuh lebih gemuk? Kamu gadis cabul, lepaskan aku." Memarahi sambil tersenyum, Xiao Yu mendorong gadis itu. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya saat dia membuat perkenalan sambil tersenyum, "Ini adalah teman terbaik saya di Akademi Jianan. Dia dipanggil Sueni dan bintang 4 Douze." Mendengar ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kepada wanita berbaju merah. Senyum cerah terlihat di wajahnya yang sedikit cantik dan rambut coklatnya diikat menjadi ekor kuda. Xiao Yu dengan penuh kasih sayang memegang Sueni. Dari ekspresinya, jelas mereka memiliki hubungan yang baik. "Mereka adalah anggota klan saya. Ini Sun Er, hehe, cantik, bukan? Tetapi Anda tidak diizinkan memiliki niat apapun terhadapnya. Dia tidak akan menunjukkan minat pada Anda. Ini adalah Xiao Mei, wanita cantik lainnya. Ini adalah adik lelaki saya Xiao Ning." Yang terakhir ini adalah, ketika matanya tertuju pada Xiao Yan yang malas, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis yang bernama Sueni dan berbisik, "Dia adalah Xiao Yan, orang yang telah saya sebutkan sebelumnya." Pada awalnya, Sueni melirik Sun Er dan Xiao Mei. Membuka matanya, dia tersentak, "Wow. Klan Anda benar-benar memiliki cukup banyak keindahan." Begitu mereka memasuki Akademi Jianan, semua pria akan benar-benar kepincut. Xiao Yan." Setelah terkesiap kaget, Sueni tiba-tiba terdiam ketika dia melihat Xiao Yan dengan ekspresi kaget. "Apakah ini yang Anda katakan? Sepupu yang masih di Duan Qi 3. Terlihat cukup tampan." Sudut mulut Xiao Yu bergerak-gerak ketika dia dengan kejam mencubit wanita bermulut besar di sebelahnya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiao Yan, dia dengan malu-malu mencoba menjelaskan, "Aku tidak berkeliling membicarakanmu. Hanya saja telinganya yang tajam menangkap apa yang saya katakan ketika saya sedang tidur berbicara." Mengangkat alisnya, Xiao Yan meringkuk mulutnya dan menyentuh wajahnya ketika dia mengejek, "Kamu memikirkan aku bahkan dalam mimpimu. Sejak kapan hubungan kita sebaik ini? Saat itu, yang saya lakukan hanyalah menyentuh." Diam. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Xiao Yu dipenuhi dengan rasa malu.
Kaki panjangnya tanpa ampun menendang Xiao Yan. Xiao Yan menggeser tubuhnya dengan lancar untuk menghindarinya. Setelah kembali, dia melambaikan tangannya dan berhenti menggoda. Apa yang kamu sentuh? Tidak mungkin Yuer kan? Wajah Sueni dipenuhi rasa ingin tahu saat dia dicubit dengan kejam oleh Xiao Yu. Yuer, betapa kejamnya dirimu. Anda benar-benar menyerang teman lama Anda. Sueni menyaksikan Xiao Yu dan menutupi pergelangan tangannya yang memerah. Berhenti main-main. Kita masih perlu membawa mereka untuk mengikuti tes. Hehe, ayo pergi. Ikuti aku. Saya akan memimpin jalan. Dia berbalik dan hendak mengambil langkah pertama ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Oh, iya. Saya lupa memberitahu Anda bahwa Luobu ada di pesta rekrutmen ini. Terlebih lagi, dalam perjalanan di sini, saya mendengar bahwa ia telah naik ke bintang 4 Doze." Mendengar ini, wajah tersenyum Xiao Yu menjadi suram dan dia dengan tidak sabar berkata, "Mengapa pria menjengkelkan itu datang? Bukankah itu karena Xiao Yu yang cantik di depan kita? Dalam perjalanan ke sini, dia hanya memikirkan Anda." Sueni bercanda berkata. Xiao Yu mengepalkan giginya beberapa kali. Untuk sementara, ekspresinya berubah tidak teratur sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan. "Apa yang kamu lihat padaku? Anda bisa lupa membuat saya bersikap intim dengan Anda di depan pria itu. Saya tidak tertarik pada Anda dan tidak memiliki niat untuk berpura-pura tertarik." Melihat kilatan di mata Xiao Yu dan memberikan kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menebak apa yang dipikirkan gadis itu. Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah saat dia melangkah ke tenda besar. "Yuer, tampaknya pesonamu berkurang, di hadapan hal yang begitu baik. Para siswa di sekolah kita akan berjuang mati-matian untuk itu. Tapi bocah lelaki itu benar-benar mengabaikanmu." Melihat punggung Xiao Yan, Sueni berkata dengan tidak percaya. Mengepalkan giginya dengan erat, Xiao Yu dengan kesal berkata, "Bajingan kecil ini aneh. Bagaimana Anda bisa menggunakan logika untuk mencoba dan memahaminya? Selain gelandangan itu di akademi, pernahkah Anda melihat orang lain yang bisa meningkat dari Duan Qi 3 menjadi bintang 3 Doze hanya dalam 1 tahun?" Mendengar ini, mulut Sueni terbuka. Ekspresinya yang nakal akhirnya diatasi oleh keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda yang tampan itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan orang yang cacat di klan yang Xiao Yu katakan sebelumnya? Xiao Yan perlahan berjalan menuju tenda besar. Xiao Yu ada di belakangnya, dengan marah menatap punggungnya dan mengepalkan giginya. Dia tidak mengira Xiao Yan akan menolak tawarannya dan tidak memberikan wajahnya apapun. Ketika kelompok itu semakin dekat ke tenda hijau besar, mereka menemukan lebih dari 10 orang berkumpul di bawah naungannya. Mereka dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil dan berbicara. Berdasarkan ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan bahwa mereka semua adalah siswa dari akademi yang sama dengan Sueni, Akademi Jianan. Di luar naungan tenda yang sejuk, lebih dari 20 pria dan wanita muda duduk di tanah di bawah terik matahari. Meskipun panas menyebabkan mereka berkeringat tanpa henti, ekspresi mereka tetap malu-malu. Sekilas, tampaknya mereka adalah siswa baru yang baru saja lulus ujian masuk di luar. Beberapa wanita yang sedang mengobrol di tenda tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat Xiao Yu dengan kelompoknya berjalan ke arah mereka. Wajah para siswa langsung cerah saat melihat itu dan mereka dengan cepat berlari dengan tawa tanpa henti untuk mengelilingi Xiao Yu. Xiao Yan merasakan kepalanya membengkak karena serangan suara keras yang tiba-tiba, dia tidak siap untuk teriakan keras gadis-gadis remaja. Tatapannya menyapu siswa-siswa muda yang cantik ini. Dari ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan menyadari bahwa hubungan Xiao Yu di akademi tampaknya cukup baik. "Ayah, tolong, kalian semua, bisakah kamu lebih pendiam?" Xiao Yu berkata tanpa daya. "Yuer, aku belum melihatmu dalam 2 bulan dan sepertinya kau menjadi lebih cantik dalam kehadiranku. Jujurlah, bukankah begitu, ah?" Seorang wanita dengan wajah cantik diam-diam menyapu tangannya di dada Xiao Yu sebelum meletakkannya di pundaknya sambil bercanda. Di samping, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya dan menatap Xiao Yu dengan aneh. Mengapa semua temannya ini seperti lintah betina? "Pergilah, gadis cabul. Jangan bertindak begitu tidak terkendali ke arahku." Xiao Yu memerah, mendorong gadis itu dari dadanya. Ketika dia melihat bahwa ada gadis-gadis lain yang mencoba menerkamnya, dia dengan cepat mengambil langkah mundur, menunjuk Xiao Yan dan kelompoknya dan buru-buru memperkenalkan mereka. Untungnya,
Langkah ini berhasil menghilangkan niat menggoda gadis-gadis itu. Hehe, gadis-gadis cantik apa? Setelah tatapan menyapu Sun Er dan Xiao Mei, kecantikan mereka yang luar biasa membuat para siswa perempuan ini terkejut. Tatapan mereka secara bertahap berbalik ke arah Xiao Yan. Adapun Xiao Ning, dia beruntung diabaikan oleh perempuan ini karena hubungan saudaranya dengan Xiao Yu. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari Xiao Yu 2 atau 3 tahun, ukurannya dapat dengan mudah dibandingkan dengan Xiao Yu yang lebih dari setahun berlatih keras. Wajahnya mungkin terlihat agak muda dan halus, tetapi ia memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Kontradiksi visual ini menyebabkan para wanita tak berdaya mengambil pandangan lain. Hihi, anak muda yang tampan. Yuer, apakah dia sepupumu? Sepupu terkait darah. Jujur, apakah kamu mencuri dia untuk dirimu sendiri? Terlepas dari betapa tenangnya Xiao Yan, setelah mendengar wanita-wanita ini secara terbuka mengajukan pertanyaan yang begitu berani di depan para pihak yang terlibat, sudut mulutnya berkedut. Tatapan yang dia gunakan pada Xiao Yu menjadi semakin aneh. Setelah mendengar godaan dari gadis-gadis ini, wajah Xiao Yu menunjukkan rasa malu dan tidak berdaya. Dia akan menjelaskan ketika sudut matanya menangkap sosok laki-laki yang mendekat. Wajah Xiao Yu berubah dan mengerutkan kening. Segera, merah yang bingung muncul di wajahnya ketika dia dengan genit berkata, "Saya tidak memiliki hubungan darah dengannya." "Kenapa kau tidak berhenti mengolok-oloknya?" Dia malu sejak muda. Mendengar kata-kata itu, semua siswa perempuan tertegun. Menonton Xiao Yu yang tampak bingung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mulai saling bertukar pandang. Awalnya mereka hanya bermaksud bercanda, mereka tidak menyangka Xiao Yu akan benar-benar serius menjelaskan. Selain itu, nada yang dia gunakan, rasanya seperti setengah berusaha berbohong. Bahkan Sun Er dan mereka yang mengikuti Xiao Yu juga terpana oleh nada akrab Xiao Yu. Mereka saling bertukar pandang karena mereka semua melihat mata masing-masing berkabut. Sejak kapan hubungan Xiao Yu dan Xiao Yan menjadi begitu baik? Berdiri di satu sisi, Xiao Yan dengan dingin menatap akting Xiao Yu. Dia akan mengeksposnya ketika Xiao Yu dengan cepat mengulurkan tangannya. Salah satu dari mereka mengunci tangannya sementara yang lain dengan intim menyapu debu dari pakaian Xiao Yan. Ah, melihat tindakan tiba-tiba Xiao Yu, orang-orang di sekitarnya benar-benar terkejut. Kapan mereka pernah menyaksikan Xiao Yu memperlakukan pria lain dengan cara seperti itu? Xiao Yu, kamu, lama tidak bertemu. Sama seperti semua orang dalam keadaan linglung, suara seorang pria tiba-tiba memanggil. Mendengar suara itu, semua orang memiringkan kepala mereka. Seorang pemuda beruban berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar pada mereka. Pria muda itu cukup tampan, tapi senyum cerah itu tampak palsu bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ekspresi bingung pada wajah Xiao Yu perlahan-lahan surut. Berbalik dengan tangannya masih memegang Xiao Yan, dia melirik pemuda itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Luobu, sudah lama tidak bertemu." Mengangguk-angguk dan tertawa, pria muda bernama Luobu itu melihat tangan yang saling bertautan secara acak. Seketika, kedinginan dan amarah melintasi tatapan yang dia kirim ke Xiao Yan. "Anda pasti yang membawa beberapa orang ini kan?" Luobu bertanya sambil tersenyum ketika dia melangkah ke arah mereka. "Benar." Dengan sembarangan menganggukkan kepalanya, Xiao Yu sekali lagi memperkenalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya telah membawa mereka ke sini untuk mengikuti tes." "Oh, sudahkah sekarang?" Mengangguk-angguk sambil tersenyum, Luobu mengeluarkan bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Dia melambaikannya dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan Guru Ruoling baru saja memberi saya kristal pemeriksaan. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencobanya?" Kristal pemeriksaan lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang pemeriksaan di depan. "Jika Anda tidak menggunakan milik saya, Anda harus menunggu beberapa saat." Mendengar ini, Xiao Yu ragu-ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan, "Kristal pemeriksaan ini sangat sederhana. Selama kekuatanmu telah mencapai Douqi 28, itu akan otomatis menyala. Setelah itu terjadi, Anda akan lulus tes awal. Biarkan aku mencoba." Xiao Yan menatapnya dengan tidak teratur dan berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Yu tersenyum mengangguk dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikapnya yang patuh, cengkeraman orang yang bernama Luobo mengencang di atas bola kristal. "Sun Er, kenapa kalian tidak pergi dulu?" Menggosok pergelangan tangannya yang memerah yang direbut Xiao Yu,
Xiao Yan memberitahu Sun Er sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum, Sun Er, Xiao Mei dan Xiao Ning memimpin dan maju. Segera setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat mereka bertiga berhasil, Xiao Yan juga maju dan dengan ceroboh menyentuh bola kristal, mendapatkan hasil yang sama. Yakinlah bahwa jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, saya tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini. Menyaksikan keberhasilan 4 orang, Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini aturannya. Memberikan Xiao Yu senyum minta maaf, Luobu menyimpan bola kristal. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar, yang duduk di bawah matahari. Menghadapi Xiao Yan dan kelompoknya, dia berkata sambil tersenyum, selamat telah melewati tes awal. Sekarang, silakan duduk di luar selama setengah jam. Luobu, apa artinya ini? Mendengar kata-kata Luobu, Xiao Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Xiao Yu, kamu juga murid di sini. Anda harus tahu bahwa ini adalah peraturan selama perekrutan. Para siswa baru hari ini semakin impulsif. Mengurangi semangat mereka selama perekrutan akan bermanfaat bagi kehidupan masa depan mereka di akademi. Luobu menjelaskan sambil tersenyum. Luobu, saya tidak tertarik pada apapun yang Anda katakan kepada siswa baru, tetapi Anda tidak akan memaksakan aturan buruk ini pada orang yang saya bawakan. Kata Xiao Yu dengan dingin. Ini aturannya. Sudut mulut Lubu bergerak-gerak. Ditegur secara terbuka oleh Xiao Yu tanpa mempertimbangkan reputasinya telah berkontribusi pada kemarahan dan kekejaman dalam dirinya. Luobu, kamu harus berhenti membuat masalah. Kamu tahu betul bahwa ini adalah peraturan yang dapat dilakukan tanpa, jadi mengapa kamu ingin membuat keributan besar dari itu? Maafkan saya, mereka telah lulus ujian di jam tangan saya. Berdasarkan aturan, selama periode waktu ini, saya bertanggung jawab atas mereka. Luobu tersenyum cerah. Melihat Xiao Yu yang marah, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya. Baik, karena itu kamu, tidak semuanya harus keluar. Mengapa kita tidak membiarkan seseorang menjadi wakil? Biarkan aku lihat. Kami akan biarkan anak ini menjadi wakilnya. Dia laki-laki, jadi tidak perlu baginya khawatir tentang menjadi lebih gelap di bawah matahari. Setelah perlahan-lahan menggerakkan jarinya di beberapa siswa baru, dia akhirnya tersenyum dan berhenti di depan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan matanya dan dengan acuh tak acuh memperhatikan pria muda di depannya yang penuh senyum. Pergilah. Xiao Yan juga tidak akan pergi. Saya pribadi akan mencari guru Ruoling untuk membicarakan hal ini. Tidak perlu bagimu untuk berada di sini memberikan perintah. Dengan langkah kaki, Xiao Yu berdiri di depan Xiao Yan dan berkata dengan dingin. Oh ya, Luo Budage, sepertinya kamu mengalami beberapa masalah. Tepat saat mereka berada dalam belitan konstan, sekelompok pria yang tertawa muncul dari bayang-bayang tenda. Tidak lain adalah murid baru ini yang tidak mau berada di bawah matahari. Luobo mengamankan bola kristalnya saat dia berkata begitu saja. Sudah lama sejak aku melihat murid baru yang sombong. Luo Budage, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Mendengar ini, seorang pemuda dengan 1 bintang emas di dadanya diam-diam tersenyum pada Luobu. Senyumnya dipenuhi dengan upaya untuk menjilat. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Luobu menghadapi wajah suram yang dihadapi Xiao Yu dan merenung. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Tidak apa-apa untuk tidak keluar, tetapi ada banyak siswa baru di luar sana yang menonton. Jika hanya beberapa siswa ini yang dibebaskan dari sinar matahari, yang lain mungkin tidak senang dengan hal itu. Saat dia berbicara, Luobu menepuk pundak pemuda di sebelahnya dan tersenyum pada Xiao Yan. Karena kamu tidak ingin keluar, kenapa kamu tidak berdebat dengan Gela di sini? Tentu saja, Anda tidak perlu mengalahkannya. Yang Anda butuhkan adalah bertahan selama 20 putaran di bawahnya. Mendengar ini, para wanita di sisi Xiao Yu segera memarahi Luobu dengan marah. Setelah melihat situasinya, mereka akhirnya mengerti bahwa orang ini cemburu pada Xiao Yan dan mencoba menyalahgunakan wewenangnya untuk menghukum Xiao Yan karena dendam pribadi. Dibandingkan dengan tangisan marah orang-orang di sekitarnya, anehnya Xiao Yu menjadi pendiam. Memiringkan kepalanya dan menonton Xiao Yan, dia jelas mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lebih lemah dari miliknya. Berurusan dengan bintang 1 Douze bukanlah sesuatu yang sulit.
Mengabaikan pandangan Xiao Yu, Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu yang tersenyum cerah. Rasa dingin memenuhi mata hitamnya. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur tetapi pria ini hanya harus memaksakan tangannya. Hehe, ayo, bocah kecil, izinkan saya mengajari Anda bagaimana menghormati senior Anda. Kalau tidak, ketika Anda menderita di akademi di masa depan, Anda akan menyalahkan kami. Pria muda bernama Gela melangkah maju dan tersenyum pada Xiao Yan dengan niat buruk. Perlahan-lahan melepaskan napas, Xiao Yan hanya mengangkat bahu di depan tatapan semua orang. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia berada di samping Xiao Yu, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan dengan kasar meraih pinggang tipisnya yang lembut dan menariknya ke pelukan. Menghadapi serangan mendadak Xiao Yan, Xiao Yu tertegun sejenak sebelum seluruh wajahnya menyala. Mempertimbangkan bahwa Luo Bu ada di dekatnya, dia hanya bisa menghentikan perjuangannya dan mengepalkan giginya ketika dia berulang kali mengutuk pria yang secara terbuka mengambil keuntungan darinya. Tindakan Xiao Yan menyebabkan semua wanita di sekitar mereka benar-benar terpana. Itu juga menyebabkan wajah Luo Bu segera menjadi gelap. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin berkata pada Gela, lebih kejam saat kau menyerang. Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di samping, Sun Er dan 2 lainnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan tak berdaya atas tindakan aneh itu. Ini menarik. Xiao Yan dengan dingin berbisik ketika tangannya membelai pinggang Xiao Yu 2 kali lagi, tampaknya enggan pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan melepaskan tangannya tanpa melirik wajah merah tua Xiao Yu. Dia meregangkan lehernya sambil memegang senyum di ujung mulutnya dan perlahan berjalan ke arah Gela yang menatapnya dengan sinis. Menonton Xiao Yan berjalan mendekat, Gela tersenyum dengan dingin. Dia telah melihat banyak siswa baru yang menonjol, tetapi tidak ada yang memiliki akhir yang baik. Mengurangi semangat siswa baru selama perekrutan mereka adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk direkrut biasanya memiliki bakat yang cukup banyak. Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di rumah mereka dan jarang bertemu dengan cemoohan atau ejekan. Membawa sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang dipenuhi dengan individu-individu yang luar biasa akan dengan mudah mengakibatkan perkelahian pecah karena perselisihan verbal. Pada akhirnya, ini hanya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Karena itu, ketika merekrut siswa baru, penting untuk membiarkan siswa baru dengan jelas memahami kemampuan mereka dan mengurangi kesombongan dan semangat mereka. Ketika dihadapkan dengan aturan tidak resmi ini, bahkan para guru Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, aturan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Mengencangkan tinjunya dan membiarkan Douqi yang pingsan untuk melindunginya, Gela tersenyum dengan dingin. Kembali ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, dia juga menolak dengan bakatnya. Namun, Bintang 2 Douze Senior hanya menggunakan 1 pukulan sebelum dia dengan bijaksana berlari keluar untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan pribadi ini telah semakin meningkatkan keinginannya untuk menggiling semangat setiap siswa baru yang dia lihat. Di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitarnya, pemuda itu akhirnya berhenti tepat di depan Gela. "Yuer, kenapa kamu tidak menghentikannya? Berada di bawah matahari jauh lebih baik daripada menderita luka fisik." Melihat senyum jahat Gela, gadis-gadis di sebelah Xiao Yu agak enggan menyalahkannya. Berdiri di samping Xiao Yu, Suening ingat penilaian Xiao Yu tentang Xiao Yan dan matanya yang jernih berkedip. Anehnya, dia menatap pemuda yang terus tersenyum tipis. Dia ingin tahu apakah Xiao Yu benar dan bahwa pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki bakat yang sebanding dengan penyihir itu. Menutup bibir merahnya dengan erat, Sueni meletakkan tangannya di depan dadanya sementara antisipasi melintas di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya yang belum surut, Xiao Yu tampak sangat menarik. Dia malas merentangkan tangannya dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Ketika dia menatap punggung pemuda itu, dia berkata dengan berbisik, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita. Menyaksikan 2 pria di tenda yang akan mulai berkelahi, 20 siswa baru di bawah matahari dengan penuh rasa ingin tahu mengarahkan pandangan pada mereka. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga berusaha membalas, tetapi pembalasan itu semua dengan mudah ditekan oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat orang lain yang ingin menantang kekuatan senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya saat mereka bersiap-siap untuk mengamati bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri.
Apakah kamu siap? Menikmati menjadi fokus perhatian semua orang, senyum di wajah Gela semakin kaya. Mata kecilnya melirik Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Mulailah. Xiao Yan hanya menggaruk dagunya dengan tenang, menyebabkan semua orang terpana. Hehe, bocah kecil. Mental Anda tidak buruk. Dihadapkan dengan sikap Xiao Yan, Gela sedikit terkejut. Segera, dia merasakan kemarahan dari dalam. Apakah ini merupakan upaya untuk mendiskriminasi dirinya? Dengan ringan melepaskan napas, Xiao Yan tidak repot-repot mengatakan omong kosong. Dia hanya dengan malas menatap wajah lawannya yang agak marah. Sangat bagus. Ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia dengan marah bergegas maju dengan tangan kanannya mengepal dan Douqi menggumpal di atasnya. Segera, tinju, bersama dengan angin yang menyertainya tanpa ampun menghujani kepala Xiao Yan. Penonton sekitarnya mengerutkan kening, setelah melihat Gela menggunakan kekuatan yang begitu besar terhadap siswa baru. Dengan lembut mengangkat kelopak matanya dan menyaksikan tinju besar berlari ke arahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya di mana yang akan menyerangnya dan menghentikan kepalan Gela. Setelah menghentikan tinju, telapak tangannya bahkan tidak membuat gerakan sedikitpun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikitpun, seperti meninju udara. Kecepatan, lambat, kekuatan, lemah. Apakah Anda benar-benar seorang siswa dari Akademi Jianan? Mengangkat wajahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Cemoohan dalam bisikan pemuda itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu demi satu, tatapan heran menatap tempat tinju dan telapak tangan melakukan kontak. Sulit membayangkan bahwa seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari bintang 1 Douze. Luobu, yang awalnya penuh dengan senyum, berangsur-angsur berubah suram saat dia menyaksikan adegan ini. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan saat dia melihat pemuda yang tersenyum tipis. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Jika dia tahu, dia akan membiarkan seseorang yang lebih kuat memasuki pertarungan. Kamu cari mati. Diolok-olok oleh murid baru di depan umum, wajah Gela menjadi benar-benar memerah ketika dia berteriak. Kaki kanannya diarahkan ke perut bagian bawah Xiao Yan dan menendang dengan kasar. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiao Yan malas mengayunkan tangan kirinya yang tidak digunakan seperti yang dilakukan pada seekor lalat. Akhirnya, dengan suara gertakan, dia memukul pergelangan kaki Gela dan memar langsung muncul. His, rasa sakit yang intens dipancarkan dari pergelangan kaki, menyebabkan Gela menghirup udara dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih liar. Dengan cepat mundur selangkah, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Yan. Kaki kanannya turun dari tanah dan meminjam kekuatan untuk naik tinggi ke udara. Berputar tiba-tiba, Douqi hijau pucat muncul di kaki kanannya. Bila angin seperti cahaya imajiner menutupi kakinya sebelum dipotong dengan kejam ke kepala Xiao Yan. Tak tahu malu, untuk bahkan menggunakan tepi angin cahaya. Ini adalah keterampilan tinggi, Huang Dou. Orang ini terlalu tak tahu malu. Menyaksikan bilah cahaya buram di kaki Gela, sekelompok siswa perempuan, yang wajahnya dipenuhi amarah, berteriak dengan marah. Melihat tindakan Gela, alis Xiao Yu sedikit berkerut hanya untuk bersantai segera setelahnya. Saat itu, bahkan setelah menggunakan keterampilan Xuan Dou tinggi, tangan Jia Laiao masih dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan kekuatan bintang 1 Douze, pria ini dapat melakukan kerusakan yang signifikan terhadap Xiao Yan. Mengangkat wajahnya, angin yang agak tajam menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit bergetar. Perlahan mengangkat telapak tangannya, dia membidik Gela yang turun. Enyahlah. Menggerakkan bibirnya, suara samar itu berteriak. Saat teriakan itu mereda, kekuatan ganas dan tak berbentuk muncul keluar dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan kejam mendarat di dada Gela yang turun. Engah. Saat dadanya menderita pukulan berat yang tidak diketahui, wajah dingin Gela segera berubah menjadi putih. Sesaat kemudian, tubuhnya didorong ke belakang saat ia meludahkan seteguk darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar mundur lebih dari 10 meter, ia mendarat dengan keras di atas batu yang telah dipanggang di bawah terik. Matahari. Tubuh Gela sedikit berkedut ketika wajahnya yang ketakutan menyaksikan pemuda yang berdiri agak jauh dengan telapak tangannya masih terbentang. Dadanya terasa pengap dan penglihatannya menjadi hitam saat akhirnya pingsan. Melihat bagaimana kemenangan diputuskan dalam waktu yang begitu singkat,
orang-orang baik di dalam maupun di luar kamp menjadi diam. Di bawah terik matahari, para siswa baru dengan bodoh menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan kuat mereka bergeser ke arah pemuda yang berdiri di bawah naungan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seorang mahasiswa baru mengalahkan seorang senior. Terlebih lagi, siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Para wanita muda yang lebih cantik di antara siswa baru itu menatap penuh semangat pada pemuda berpakaian hitam yang mengenakan wajah acuh tak acuh. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan memuja. Kalau bukan karena suasana yang tidak tepat, mereka mungkin memekik sekali atau dua kali untuk melampiaskan perasaan beribadah mereka. Tentu saja, bakat yang menakutkan. Menatap Xiao Yan dengan saksama, Sueni menghela napas kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiao Yan telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya adalah kebenaran. Orang ini dari keluarga Anda, apa sebenarnya tingkat kekuatannya? Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi Dou Zekan. Sambil menatap pria muda berpakaian hitam itu dengan bodoh, gadis-gadis di sebelah Xiao Yu tiba-tiba bertanya dengan terbata-bata. Benar-benar lelucon. Mampu dengan mudah mengalahkan bintang satu Dou Ze sedemikian rupa, kekuatannya sudah lebih besar daripada kebanyakan orang di sini. Xiao Yu tersenyum manis ketika dia menatap pria muda yang berdiri di tempat perkelahian itu terjadi. Sinar yang tidak dikenal melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, dia meniru sikap Xiao Yan dan melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum, jika kita bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah Anda pikir dia adalah Dou Ze? Tes-tes, Dou Ze di usia yang begitu muda. Bahkan di Akademi Jianan, itu dianggap sebagai salah satu talenta top. Hehe, sepertinya kamu memiliki selera yang cukup baik. Tapi dia sepupumu kan? Mengapa Anda tidak membiarkan kami memilikinya? Wanita cantik itu tertawa menggoda. Tersesat kamu wanita cabul. Dengan wajah merah, Xiao Yu mendorong gadis itu. Dalam hatinya, Xiao Yu bergumam tanpa alasan, aku sudah mengatakannya. Tidak ada ikatan darah antara dia dan aku. Kemunculan tiba-tiba perasaannya yang tulus menyebabkan ujung telinga Xiao Yu melepuh. Dia dengan cepat memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya, tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dibandingkan dengan tawa di sisi Xiao Yu, wajah Luobu menjadi semakin suram. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan saat ujung mulutnya bergerak. Aku tidak perlu keluar sekarang kan? Dengan sembarangan menarik lengan bajunya, Xiao Yan memandang Luobu dan tersenyum tipis. Haha, kamu sepertinya memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Menyembunyikan rasa dingin di wajahnya, Luobu sekali lagi menampilkan senyum cerah. Berjalan ke depan, dia menepuk pundak Xiao Yan dengan cara yang tampak ramah saat dia dengan dingin berbisik, anak kecil, kamu sebaiknya tidak terlalu kurang ajar. Meskipun Anda memiliki beberapa bakat, ada banyak di Akademi Jianan yang lebih menonjol dari Anda. Dengan sikap Anda akan menemukan diri Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan di Akademi Jianan. Terima kasih telah diingatkan. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan berkata, tapi saya percaya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Xiao Yan tidak bodoh. Permusuhan Luobu terhadapnya adalah sesuatu yang dia mengerti dengan jelas. Karena itu, tidak perlu bertindak bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika dia menjadi lebih jengkel, bukan seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan mayat itu. Meskipun permusuhan Luobu terhadapnya berasal dari kesalahpahaman, Xiao Yan tidak punya waktu luang untuk menjelaskannya. Sederhananya, Luobu yang tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yu mungkin berdebat dengannya setiap hari, tetapi Xiao Yan tidak ingin dia dirugikan oleh orang munafik bermuka dua ini. Mendengarkan kata-kata kasar Xiao Yan, Luobu tersenyum cerah sekali lagi menjadi dingin. Mata dinginnya menatap tajam ke Xiao Yan dan wajahnya berkedut. Kilatan dingin di matanya tampak seperti tebasan imajiner Xiao Yan menjadi beberapa bagian. Xiao Yan mengabaikan serangan visual yang sia-sia. Senyum acuh tak acuh di wajahnya jelas lebih baik dalam memberikan kesan yang baik kepada orang lain, dibandingkan dengan senyum munafik yang sok megah. Bocah sombong. Ketika Anda mulai di Akademi Jianan, saya akan merawat Anda sebagai senior Anda. Luobu mengepalkan giginya dan berkata dengan senyum dingin. Menyentuh wajahnya,
Xiao Yan dengan lembut berkata, saya tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi jika Anda melanjutkan tindakan Anda, percayalah, saya dapat menyebabkan Anda tidak dapat meninggalkan Wutan City. Menyusutkan matanya, ujung mulut Luobu bergerak-gerak ketika dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, dia menemukan kedalaman ketidakpedulian. Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan bekas. Ketika dia melihat ke mata hitam dingin itu, Luobu benar-benar merasakan dingin yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia dapatkan ketika dia menghadapi serigala mistik sendirian selama misi terakhirnya. Luobu diam-diam menelan air liurnya. Kata-kata yang mengancam yang akan keluar dari mulutnya juga ditelan dengan paksa. Sangat bagus. Luobu menghembuskan udara yang tampaknya berniat mengusir rasa dingin yang memalukan yang dia rasakan. Mengepalkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan meminta seseorang untuk membina hubungan yang baik dengan bocah ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luobu, Xiao Yan sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan kesempatan untuk membiarkan orang ini menghilang dari Wutan City untuk menghindari masalah di masa depan, ketika suara wanita lembut dari dalam tenda menyebabkan Xiao Yan melunak. Hehe, bocah laki-laki ini memiliki bakat yang luar biasa. Kali ini, sepertinya saya telah menemukan harta karun. Suara wanita yang tak terduga itu begitu lembut sehingga mengeluarkan perasaan memilukan. Di bawah kelembutan ini, Xiao Yan merasa sedikit linglung. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengikuti sumber suara dan menatap ke dalam tenda. Dalam bayang-bayang tenda, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan cantik sambil menyeringai. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari Xiao Yu dan yang lainnya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah daripada Sun Er dan Xiao Yu, sifatnya yang lembut dan tulus adalah sesuatu yang membuat Xiao Yan kagum. Sejak wanita ini muncul, Xiao Yan menyadari bahwa tatapan beberapa siswa lelaki muda di tenda diam-diam menjadi bersemangat. Pandangan yang mereka berikan padanya juga mengandung sentimen yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menemukan fenomena ini, Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dengan tenang, sepertinya orang-orang ini naksir wanita itu. Guru Ruolin, haha, Yu telah merindukanmu. Melihat wanita lembut yang muncul di tenda, Xiao Yu segera berteriak kaget. Setelah itu, dia menerkam ke depan dan dengan senyum, erat memeluk pinggang yang tampaknya besekel itu. Hehe, Yu apakah kamu menikmati cuti kamu? Wanita lembut yang dipanggil Guru Ruolin berkata sambil tersenyum sambil memeluk Xiao Yu. Itu tidak buruk. Dengan senyum cakep, Xiao Yu menggigit telinga Ruolin dan bercanda dengan lembut, guru menjadi lebih lembut dari biasanya. Jika ini terus berlanjut, siapapun yang menarik perhatian guru di masa depan akan benar-benar terperangkap oleh kelembutan ini. Kemerahan dangkal muncul di wajahnya saat Guru Ruolin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memanjakan Xiao Yu dengan menepuk kepalanya, dia tiba-tiba menghadap Xiao Yan dan yang lainnya dan mengangkat dagunya. Dengan suara lembutnya, dia berkata, apakah ini orang-orang yang kamu bawa? Sepertinya mereka cukup baik. Haha tentu saja. Dengan bangga mengangkat dadanya, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menatap Luobu dengan tajam dan mengeluh dengan lembut, orang itu menjadi semakin arogan. Siapa yang memberitahumu untuk memprovokasi dia dengan sengaja? Anda harus tahu perasaannya untuk Anda. Setelah bertindak begitu intim dengan pria lain di depan matanya, akan aneh jika dia tidak menemukan alasan untuk membuat semuanya menjadi sulit. Guru Ruolin berkata dengan tak berdaya. Itu hanya akan meningkatkan ketidaksukaanku padanya. Xiao Yu mengerutkan bibirnya dan berkata. Menggelengkan kepalanya, Ruolin melepaskan Xiao Yu. Dia perlahan berjalan maju dan berbicara dengan senyum kepada 10 siswa plus di bawah terik matahari. Siswa yang terhormat, masuk. Mendengar dia membuka mulut untuk berbicara, siswa baru yang berkeringat di bawah terik matahari langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka dengan cepat bangkit dan memasuki naungan tenda dengan sikap kuyu. Harus dikatakan bahwa meskipun metode ini melemahkan semangat siswa baru sedikit tanpa ampun, itu efektif. Paling tidak, kesombongan siswa baru yang memasuki tenda jauh lebih berkurang dibandingkan ketika mereka pertama kali tiba. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda, mata mereka terus-menerus berkeliaran di seluruh bagian dalam tenda. Menyapu senyum yang dipenuhi dengan kelembutan pada semua orang, Guru Ruolin akhirnya mendaratkan tatapannya di wajah Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Luobu tidak memiliki niat jahat. Sebelumnya,
Dia hanya sedikit marah sehingga tindakannya sedikit gegabah. Tolong jangan salahkan dia. Haha, guru pasti bercanda. Saya orang yang baik hati. Mengapa saya menyalahkan senior Luobu? Xiao Yan menggosok kepalanya dan malu-malu tersenyum. Mendengar ini, sebagian besar orang di tenda memutar mata mereka dan tertawa di hati mereka. Apakah orang ini tidak merasa bahwa mengucapkan kata-kata ini setelah dengan kasar menjatuhkan seorang senior sedikit konyol? Setelah menatap pria muda yang tersenyum di depannya, Guru Ruoling mengedipkan matanya. Dia punya firasat bahwa setelah bertahun-tahun menjadi guru, dia akhirnya bertemu dengan seorang siswa yang akan memberinya sakit kepala terbesar. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar, Guru Ruolin menggelengkan kepalanya dan memerintahkan dua siswa laki-laki untuk membawa Gela yang pingsan. Dia menunduk dan mengamati luka-luka Gela. Segera, dia menekan alisnya bersama dan menatap Xiao Yan yang tampak polos dengan celaan. Diserang oleh kekuatan penuh dari tatapannya, Xiao Yan merasa perutnya bergetar. Sudut mulutnya pecah tapi dia tidak terganggu. Setelah berpikir sejenak dengan cemberut, Guru Ruoling mengulurkan tangan putih bersihnya dan langsung menyentuh tangan Gela dengan ringan di bawah tatapan iri para siswa laki-laki. Energi lembab biru pucat dipandu oleh tangannya saat memasuki tubuh Gela, membantu menenangkan Doqi yang berantakan di tubuhnya dan menyembuhkan beberapa luka yang disebabkan oleh Xiao Yan. Di antara klasifikasi Doqi yang berbeda, jenis air Doqi adalah jenis yang paling lembut. Dengan tidak adanya obat penyembuhan, jenis air Doqi adalah pilihan paling cocok untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu, praktisi Doqi tipe air juga dikenal sebagai obat penyembuhan bergerak. Dalam banyak kelompok tentara bayaran, seseorang yang memiliki elemen air teknik Qi adalah suatu keharusan. Lagi pula, ketika sesama anggota terluka parah, hanya Doqi jenis air atau kayu yang dapat membantu anggota mendapatkan waktu yang cukup untuk sembuh. Di bawah kehangatan Doqi dari Guru Ruoling, Gela yang tidak sadar dengan cepat terbangun dengan erangan. Membuka matanya dan menyaksikan Guru Ruoling yang tersenyum di sampingnya, mata pembentuk dipenuhi dengan keracunan dan ibadah. Seketika, dia dengan malu bangkit. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia dengan pengecut menyembunyikan matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Merilis kepalanya, Ruolin bertanya dengan lembut. Terima kasih guru. Gela dengan penuh terima kasih mengangguk. Senang mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Sambil tersenyum, Guru Ruolin berbalik dan duduk dengan elegan di kursi pemimpin. Dengan senyum penuh, dia menyaksikan para siswa baru berkumpul di tenda. Dia menjabat tangan putihnya dan sebuah cincin di jarinya berkedip-kedip sementara sebuah gulungan hijau terbuat dari kulit kambing dan sebuah pena muncul di tangannya. Mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas, para siswa terkasih, selamat atas lulus ujian kalian. Sekarang, Anda dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa sesuai dengan potensi mereka, saya perlu mengetahui kekuatan Anda saat ini. Duan Ki-8 akan menjadi milik kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan. Duan Ki-9 akan menjadi milik kelas E dalam hal potensi. 1 bintang Dou C, kelas D. 2 bintang Dou C, kelas C. Melanjutkan dengan cara ini, kelas tertinggi adalah kelas S untuk mereka yang 5 bintang Dou C. Tentu saja, ini terbatas untuk mereka yang lebih muda dari 20. Hehe. Selama lebih dari 1 dekade, Akademi Jianan hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang si penyihir kecil itu sangat luar biasa di akademi. Menutupi bibir merahnya dan tertawa pelan, bulu mata Ruolin yang tinggi dan ramping berkedip sedikit. Aku benar-benar tidak memiliki harapan berlebihan untuk bertemu seseorang di kelas yang sama dengan si penyihir kecil, tetapi jika aku bisa mendapatkan beberapa di kelas B atau C, aku akan puas. Berbicara pada titik ini, Ruolin diam-diam menyapu Xiao Yan dan Sun. Dari persepsinya, dari semua yang ada di tenda, hanya 2 yang memberinya perasaan tak terduga. Dia memperkirakan bahwa kekuatan mereka berdua tidak akan lebih rendah dari kelas C. Dia bukan satu-satunya yang menebak. Semua orang di tenda yang menyaksikan Xiao Yan beraksi juga menebak-nebak di hati mereka. Kelas apa yang dimiliki oleh orang yang tampaknya tidak normal ini? Baik. Mulai dari kiri, laporkan nama Anda, usia dan level Doqi Anda. Tangan kosong Ruolin memegang sikat tinta dan dengan lembut tersenyum. Melihat pendaftaran akan segera dimulai,
Xiao Yu dan yang lainnya di tenda dipenuhi dengan minat dan dengan malas duduk di satu sudut. Heh, level berapa milik klanmu Xiao Yan? Beberapa siswa wanita cantik yang memeras Xiao Yu ingin tahu bertanya. Mendengar ini, Xiao Yu menyipitkan alisnya dan terdiam sesaat. Dia belum pernah melihat Xiao Yan menguji dokinya. Karena itu, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak yang menyebabkan Xiao Yan malu, jika dia melakukan kesalahan. Xiao Yu saat ini, tanpa alasan yang jelas, anehnya mulai berpikir untuk Xiao Yan. Jika itu di masa lalu, dia mungkin akan lebih bahagia dengan rasa malu yang dihadapi Xiao Yan. Setelah beberapa keraguan, Xiao Yu memberikan jawaban yang agak konservatif. Saya pikir dia harus bisa mencapai kelas C atau B. Wow, itu sudah cukup bagus. Dia dapat dianggap di antara yang lebih berbakat memasuki Akademi Jianan. Ketika potensi kita dievaluasi saat itu, yang terbaik hanya kelas D. Mendengar ini, beberapa siswa perempuan berkata dengan tatapan iri. Xiao Yu tersenyum ringan, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Pandangannya terfokus pada evaluasi yang sudah dimulai di tengah tenda. Hei Yan, tahap ke-9 Duan Qi, 20 tahun. Pria muda berkulit hitam yang duduk di sudut paling kiri mengumumkan informasinya dengan wajah yang agak merah. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Guru Ruolin dengan cepat mencatat informasi siswa. Bibir merahnya terbuka, kelas E. Lindun, Duan Qi 8, 19 tahun, kelas F. Keli, Duan Qi 9, 17 tahun, kelas E. Pada saat yang sama setiap orang bergiliran melaporkan informasi mereka. Beberapa siswa baru yang baru lulus ujian di luar kadang-kadang akan memasuki tenda. Setelah mereka benar-benar diperingatkan oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang aneh yang telah melaporkan informasi dirinya, kebanyakan dari mereka lebih lemah daripada Douze. Secara alami, ada beberapa siswa baru yang awalnya memiliki 9 Duan Qi, tetapi diturunkan menjadi 8 Duan Qi setelah gagal menjadi Douze. Sebelum giliran Xiao Yan, yang paling menonjol dalam grup adalah 17 tahun Douze bintang 1. Menurut perhitungan potensinya, ini hanya kelas D. Bahkan jika hanya ini, itu memberi Ruolin beberapa kebahagiaan. Lagi pula, seorang anak berusia 17 tahun meraih Douze bintang 1, berarti ia memiliki potensi. Setelah siswa baru di depan Xiao Yan selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera fokus pada pria muda yang akan tertidur karena menunggu lama. Xiao Yan GG, giliranmu. Melihat mata kabur Xiao Yan di sampingnya, Sun Er tak berdaya mencoba membangunkannya. Oh, Xiao Yan, yang baru saja bangun, tatapannya bergeser ke depan hanya untuk menemukan Guru Ruolin yang cantik tersenyum lebar padanya. Dengan senyum canggung, Xiao Yan membalik tangannya dan memperlihatkan giginya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penyihir kecil yang disebutkan guru. Setelah menghitung semuanya dan menimbang diri saya berulang kali, sepertinya saya hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A. Kata-kata Xiao Yan yang agak menyesal hampir tidak meninggalkan mulutnya. Ketika tenda yang penuh bisikan, tiba-tiba menjadi sunyi. Di satu sudut, wajah Luobu berkedut. Dia tidak berharap bahwa pemuda ini yang berusia 16 atau 17 tahun akan benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengannya. Di samping Luobu, wajah Gela sedikit memutih. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Tidak heran dia kalah. Orang ini adalah serigala di kulit domba. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia paling banyak hanya kelas C atau B? Mengapa itu melompat ke kelas A? Selama setiap perekrutan Akademi Jianan, tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A. Beberapa siswa perempuan bergumam ketika mereka menatap Xiao Yan dengan mulut terbuka. Menatap dengan penuh perhatian pada wajah halus pemuda itu, Xiao Yu menghela nafas dan bergumam, bagaimana saya tahu bahwa orang ini menjadi lebih abnormal. Kelas. Ruolin berkedip bulu mata panjang dengan takjub. Sesaat kemudian, dia tersenyum cerah. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Bertingkah seperti wanita muda, Guru Ruolin mengedipkan matanya. Xiao Yan menggosok hidungnya ketika Sun Er di sebelahnya tiba-tiba tertawa sedikit. Xiao Yan GG, kamu telah menciptakan sensasi sekali lagi. Aku tahu kalau kamu lebih kuat dari aku. Saya takut bahwa kelas S harus menjadi milik Anda. Xiao Yan memutar matanya dan membentak. Lalu haruskah aku memberikan informasi palsu? Pada saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka,
Sun Er menarik pakaian Xiao Yan dan diam-diam bertanya. Laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah Anda pikir saya akan iri padamu? Memberitahu Akademi bahwa beberapa potensi Anda akan baik untuk pengembangan Anda di masa depan. Tentu saja, Anda mungkin tidak khawatir dengan semua ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepala kecilnya saat dia berkata dengan penuh kasih, kalau begitu aku akan mendengarkan Xiao Yan GG. Ketika dia berbicara, dia mengambil langkah maju. Suara lincah dan bergerak dari wanita muda itu bergema di seluruh tenda. Xiao Sun Er, Doze Bintang 6. Umur 16 tahun. Di kursi pemimpin, Ruo Lin, yang baru saja mengangkat penanya dalam persiapan untuk mencatat informasi, merasa tangannya menjadi kaku. Wajah lembutnya akhirnya menunjukkan ekspresi heran.